Protagonis kita baru saja kembali dan di tengah perenungan tentang hidupnya yang menyedihkan, sebuah layar sistem tiba-tiba muncul mengumumkan bahwa dia telah bangkit. Protagonis kita benar-benar tidak percaya saat sistem mengungkapkan bahwa dia menerima karakteristik pemanggil. Di dunia ini, ada banyak karakteristik dan kelas mulai dari tipe petarung hingga penyihir, dan sekarang dia telah menjadi seorang pemanggil. Pemanggil mampu memanggil roh, golem, dan makhluk lain sebagai familiars mereka. Namun, yang mengejutkannya, pemanggilan pertama protagonis kita adalah seorang manusia. Pria santai itu menyapanya dengan hangat dan bahkan bertingkah aneh hingga membuatnya bertanya-tanya apakah kelas atau sistemnya rusak. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pria di depannya bukanlah orang biasa, sementara individu terbangkitkan lainnya jatuh. Di antara peringkat D hingga A, panggilan protagonis kita benar-benar peringkat S ke atas. Jadi ya, protagonis kita memang berbeda. Dia benar-benar overpowered sejak awal. Namun, sesaat yang lalu, kita memulai cerita dengan Bong Joo-hyuk yang hanyalah orang biasa yang bukan siapa-siapa. Meski bekerja di 3 pekerjaan paruh waktu, dia tidak mampu membeli apapun selain ramen karena memiliki hutang yang besar. Namun, di saat yang sama, protagonis kita mulai bangkit. Joo-hyuk menjelaskan bahwa menjadi seorang awakener adalah kesempatan yang mengubah hidup. Orang-orang bahkan menganggapnya sebagai keberuntungan yang lebih langka daripada memenangkan lotre. Namun, protagonis kita mencatat bahwa dia harus tetap hidup untuk menikmati kekayaan itu. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai cara bagi seseorang, meskipun seorang awakener, untuk kehilangan nyawanya. Dia memperjelas hal ini karena dia telah menjalani hidupnya dengan terus-menerus menghindari situasi berbahaya. Sederhananya, dia hidup sebagai orang yang lemah, pecundang, dan pengecut. Aman untuk mengatakan bahwa menjadi seorang awakener tidak terasa nyata baginya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Karena itu, dia memanggil jendela status. Jendela status tersebut segera menunjukkan informasinya. Namanya, afiliasinya dengan Menara Hitam di Korea, dan seperti yang sudah kita ketahui, dia adalah seorang pemanggil dengan pemanggilan acak yang ditentukan. Jendela sistem adalah konfirmasi yang cukup bahwa dia benar-benar seorang awakener. Alhasil, dia memutuskan untuk menguji karakteristiknya. Saat dia secara dramatis menggunakan keterampilan pemanggilan acak yang ditentukannya, tidak ada yang benar-benar terjadi, membuatnya menyadari kesalahannya. Joo-hyuk menjelaskan bahwa keterampilan seorang awakener tidak berfungsi di luar menara. Keterampilan dan karakteristik seorang awakener hanya dapat digunakan di dalam menara selain untuk mengakses jendela status. Saat seorang pemain keluar dari menara, mereka secara otomatis menjadi manusia biasa. Namun, yang mengejutkan Joo-hyuk, pemanggilan acaknya benar-benar aktif. Protagonis kita terpana karena ini pertama kalinya sebuah keterampilan berfungsi di luar menara. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemanggilan acak pertamanya adalah seorang pria. Melihat reaksi kosong protagonis kita, pendatang baru itu menyapanya dengan hangat. Sementara itu, protagonis kita masih berjuang untuk memahami bagaimana dan mengapa seorang pria dipanggil sebagai pemanggilan pertamanya. Padahal dia bahkan tidak berada di dalam menara. Berbicara tentang pria itu, dia dengan sopan bertanya kepada protagonis kita apakah dia boleh makan ramen. Protagonis kita memperhatikan panggilannya makan sambil mengkritik rasa makanannya. Sekarang protagonis kita masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa memanggil seorang pria entah dari mana. Jendela status muncul lagi. Dijelaskan bahwa protagonis kita dapat memanggil manusia maupun demi-human. Selain itu, mereka dibagi menjadi 4 kelas mulai dari rare hingga legendary special super rare. Terlebih lagi, hasil panggilannya dipaksa untuk mematuhi 3 prinsip. Pertama, mereka harus melindunginya di atas segalanya. Kedua, mereka harus mematuhinya secara mutlak. Dalam kasus di mana kedua prinsip tersebut berbenturan, yang pertama menjadi prioritas. Protagonis kita mencatat bahwa prinsip-prinsip ini berguna, tetapi masih belum menjelaskan pria yang baru saja dia panggil. Seolah menjawabnya, sistem memunculkan bio pria itu. John Cossack juga dikenal sebagai Mata Assassin dari Guild Cruel Assassin. Dia adalah pemanggilan super rare. Jelas sekali, pria itu adalah manusia dengan waktu manifestasi 6 jam. Protagonis kita merasa sakit kepala saat lebih banyak informasi tentang John Cossack membanjiri pikirannya. Saat itu juga, protagonis kita merasakan kesadarannya ditarik ke dimensi yang berbeda, lebih tepatnya keingatan masa lalu John Cossack. Protagonis kita menyaksikan John dengan mudah menghadapi beberapa pria. Setelah itu, John meluangkan waktu untuk mengikat pita pada kepala yang terpenggal, membuat protagonis kita menyadari mengapa dia disebut Mata Assassin. Bagaimanapun, sistem menjelaskan dari ingatan John bahwa dia menemui ajalnya karena upaya pembunuhan yang gagal. Sederhananya, targetnya adalah pendekar pedang terkuat di Kekaisaran. Dia terbelah menjadi 2 bahkan sebelum dia bisa merasakan serangan sang master pedang. Jadi, ketika protagonis kita tiba-tiba merasakan John di belakangnya bertanya mengapa dia melamun, dia segera panik dan menjaga jarak. Protagonis kita menyadari bahwa dia baru saja memanggil sesosok monster, tetapi untungnya, dia ditenangkan oleh prinsip-prinsip pemanggilan. Tidak mengherankan, John Cossack mengikuti semua instruksi protagonis kita, bahkan membersihkan tempatnya tanpa mengeluh. Melihat reaksi protagonis kita, John mengingatkannya bahwa adalah tugasnya sebagai pemanggil untuk mengikuti semua perintahnya. Protagonis kita menguji ini dengan menyuruh John menggonggong. Awalnya, protagonis kita menjadi cemas bertanya-tanya apakah dia sudah keterlaluan. Yang mengejutkan, John benar-benar patuh meskipun kepribadiannya
kepribadiannya sebelumnya sangat sombong. Sekarang Ju Hyuk benar-benar tenang bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya. Saat itu juga, terdengar ketukan pintu yang panik dan keras. Protagonis kita hampir lupa bahwa hari ini adalah hari di mana dia seharusnya membayar bunga utangnya. Dia menjelaskan bagaimana dia bisa berutang. Dia membutuhkan uang dalam jumlah besar dan karena Ban tidak dapat meminjamkannya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke lintah darat. Ini karena cedera ayahnya yang memerlukan operasi dan dia juga harus membayar uang sekolah adik laki-lakinya. Jadi dia sangat membutuhkan uang itu. Namun, selama ini, dia hanya nyaris menutupi bunganya dan belum menyentuh hutang pokoknya. Namun, dia tidak menyesali pilihannya. Mendengar para lintah darat yang semakin tidak sabar di luar, protagonis kita memanggil John Cusack. Salah paham dengan situasinya, John mempersiapkan diri dan meminta perintah untuk membunuh, tetapi protagonis kita menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia mendorong John untuk bersembunyi dan menegaskan bahwa dia tidak boleh bersuara tidak peduli apapun yang dia dengar. Saat protagonis kita membuka pintu, lintah darat itu segera mengingatkannya tentang bunganya. Protagonis kita menjawab bahwa dia hanya lupa. Memberikan saran, lintah darat itu menyarankan dia bisa menjual salah satu ginjalnya dan semua masalahnya akan hilang. Saat salah satu reka lintah darat menyebut adik laki-laki protagonis kita, dia menjadi sangat marah. Melihat ini, sang bos mempertanyakan ekspresi mendadaknya dan bertanya apakah dia berencana untuk melawan. Sambil menggaruk kepalanya, protagonis kita segera membantahnya. Dengan itu, para lintah darat pergi, meski tak lupa memperingatkannya agar berhati-hati jika tidak ingin berakhir mati. Di saat yang sama, John Cusack keluar. Protagonis kita berkomentar bahwa dia melakukan pekerjaan yang baik dengan tetap diam, yang mana memang sudah seharusnya karena dia diperintahkan demikian. Karena kejadian hari ini, protagonis kita mulai menimbang pilihannya, bertanya-tanya apakah dia harus memasuki menara. Namun sayangnya, pengecut sepertinya lebih suka bermain aman daripada mengambil risiko memasuki menara. Menginterupsi pikirannya, John Cusack bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan. Protagonis kita menjawab bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. John menanggapi dengan ceria bahwa dia ingin menonton TV. Protagonis kita dalam hati terkejut dengan sikapnya tetapi setuju. Begitu saja, protagonis kita pergi tidur sementara John terus menonton TV. Dia berpikir bahwa meskipun John adalah seorang panggilan, dia tidak sepenuhnya buruk. Memiliki seseorang di sekitar tidaklah terlalu buruk. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk tidur karena dia memiliki hari yang panjang di depan. Adegan berikutnya membawa kita ke keesokan paginya. Protagonis kita tidak melihat John, jadi dia secara alami berasumsi bahwa panggilan itu telah dibatalkan setelah waktu manifestasi berakhir. Dia baru saja akan bersiap-siap untuk bekerja ketika dia terganggu oleh berita pagi yang menggemparkan. Reporter berbicara tentang apa yang mereka duga sebagai serangan terhadap agen lintah darat ilegal. Saat nama agen tersebut disebutkan, protagonis kita membekuk karena itu adalah lintah darat yang sama dengan yang kemarin. Yang lebih mengejutkan lagi, kepala semua anggotanya dipotong dan diberi pita. Tentu saja, ini hanya bisa menjadi hasil karya satu orang saja. Protagonis kita berteriak menyimpulkan bahwa dia baru saja memanggil seorang pembunuh yang mengerikan. Kemudian di tempat kerja, protagonis kita menelusuri berita tersebut. Selama dia membaca artikel itu, dia berpikir bahwa dia benar-benar tamat. Saat itu juga, seorang pelanggan mendekatinya dengan sebuah barang. Namun, protagonis kita sangat ketakutan sehingga dia terus membayangkan kepala para lintah darat yang terpenggal. Melihat reaksinya, pelanggan wanita itu bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia segera meminta maaf. Setelah pekerjaan siangnya, protagonis kita memutuskan untuk mengambil cuti dari semua pekerjaan paruh waktunya. Rupanya, dia tidak bisa berhenti melihat kepala para lintah darat dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu karena dia. Bagaimanapun, hari itu juga di rumahnya, protagonis kita menelusuri sistem dan memeriksa informasi John Cusack sekali lagi. Dia menyimpulkan bahwa pria itu benar-benar seorang pembunuh gila dan dia merasa bersyukur bahwa dialah sang pemanggil, yang berarti pria itu tidak dapat melukainya. Meskipun begitu, protagonis kita memanggil John. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum memanggil, sistem mengingatkannya untuk meninggalkan peringkat kepuasan. Protagonis kita hampir saja melupakan hal ini. Karena pengalaman dramatis yang diberikan John kepadanya, protagonis kita awalnya mempertimbangkan untuk memberinya ulasan bintang 1. Tapi dia tidak sampai hati melakukannya karena dia tidak kejam. Sistem memberitahunya bahwa dia telah meninggalkan peringkat bintang 3. Protagonis kita menjelaskan bahwa ibunya dulu adalah seorang koordinator untuk sebuah perusahaan penyewaan pemurni air. Dengan kata lain, dia tahu dari pengalaman betapa menyakitkannya peringkat yang buruk. Bagaimanapun, John Cusack dipanggil dan menyapa protagonis kita dengan antusiasme seperti biasanya. Protagonis kita melihat ekspresi polos dan ceria John saat dia berterima kasih atas peringkat tersebut dan berjanji untuk bekerja lebih keras lagi. Setelah hening sejenak, protagonis kita memutuskan untuk bertanya apakah John benar-benar membunuh para lintah darat tersebut. Tentu saja, John mengonfirmasinya dengan mencatat bahwa dia membereskan mereka tadi malam tepat sebelum pemanggilannya berakhir. Hati protagonis kita mencelos saat John dengan santainya mengakui kebenaran itu. Tetap saja, dia memaksa dirinya untuk tenang. Ketika dia bertanya kepada John bagaimana dia bisa menemukan lokasi mereka, John mengungkapkan bahwa dia memasang tanda pada mereka menggunakan keterampilan pelacakan. Protagonis kita mengenali nama keterampilan itu, tetapi dia tetap bertanya mengapa John bertindak sejauh itu sampai membunuh mereka. Ketika John melabeli mereka sebagai ancaman dan menjelaskan bahwa dia menangani mereka sebelumnya, protagonis kita terpana karena dia tidak pernah memintanya. Mendengar hal ini, John mengingatkannya tentang 3 prinsip pemanggilan. Meskipun hasil panggilan harus mengikuti semua perintah, ketika nyawa pemanggil dalam bahaya, mereka bebas untuk mengambil tindakan. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa membunuh pemanggilnya. Saat protagonis kita membuat isyarat menggorok leher, John mengklarifikasi
bahwa dia jelas tidak bisa melakukan itu karena aturan pertama. Protagonis kita masih menyatakan kebingungannya. Jadi John menunjukkan bahwa aturan ketiga dapat diinterpretasikan dalam banyak cara. Dari perspektifnya, lintah darat itu perlu ditangani. Protagonis kita hampir saja menyumpah saat mendengar itu. Tetapi pecundang yang malang itu malah meminta maaf sebagai gantinya. John menegaskan bahwa itu tidak masalah, mencatat bahwa dia pernah mendengar hal yang lebih buruk sebelumnya. Sementara itu, protagonis kita mulai menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Sebagai ilustrasi, dia membayangkan sedang berjalan di jalan bersama John dan tidak sengaja menabrak seseorang. Jika orang itu mengutuk dan mengancam akan membunuhnya, itu akan dianggap sebagai ancaman. Namun dari perspektif John, orang tersebut layak mendapatkan pita dekoratif yang mewah di kepala mereka. Melihat ekspresi cemas tuannya, John tiba-tiba berlutut dan meminta maaf. Jadi protagonis kita memintanya berjanji untuk tidak membunuh siapapun, tetapi John tidak bisa berjanji sepenuhnya. Namun, setelah terus didesak, dia setuju untuk menggunakan penilaian yang lebih baik. Protagonis kita akhirnya menghela napas lega dan hendak membatalkan pemanggilan, tetapi John menghentikannya dan bertanya apakah dia tidak berencana mendaki menara. Protagonis kita tertegun sejenak. Sementara yang lain menganggap kebangkitan sebagai kesempatan yang mengubah hidup. Dia tidak sanggup mendaki menara karena takut mati. Karena pertanyaan John sebelumnya, protagonis kita bertanya apakah ada orang lain yang pernah memanggilnya sebelumnya. John mengangguk sebagai jawaban. Dia menambahkan bahwa para pemanggil itu kuat dan berani. Protagonis kita mencatat bahwa dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Dia percaya awakener lain mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan dunia sementara dia hanyalah pecundang yang menyedihkan. Namun yang mengejutkannya, John mengoreksinya dengan mengatakan bahwa dialah pemanggil terbaik yang pernah ada. Masih dengan antusias, John bertanya apakah dia tahu kebajikan terbesar dari seorang pemanggil. Tanpa menunggu jawaban, dia mengatakan itu adalah keselamatan nomor satu. Pada dasarnya, John bersikeras bahwa protagonis kita harus memprioritaskan kelangsungan hidup di atas segalanya. Tidak perlu baginya untuk bertarung. Dia bisa menyerahkan pekerjaan kotor itu kepada panggilannya karena pemanggil yang mempertaruhkan nyawa cenderung mati muda. John ingin dia hidup dengan tenang dan menikmati umur panjang. Adegan berikutnya membawa kita ke keesokan harinya. Protagonis kita merenungkan kata-kata John kosak dan masih belum memutuskan untuk mendaki menara. Setidaknya dia bersyukur bahwa karena tindakan John, dia tidak perlu lagi khawatir tentang lintah darat. Dia menyimpulkan bahwa ke depannya, dia hanya akan mencari pekerjaan dan menjalani hidupnya dengan tenang. Namun seperti biasa, berita buruk datang di saat-saat seperti ini. Seperti yang sudah diduga, protagonis kita menerima telepon dari ayahnya yang memberitahunya bahwa dia perlu pindah ke rumah sakit yang lebih baik. Selain itu, ibunya baru saja dipecat. Merasakan reaksinya, ayahnya menenangkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan dia hanya ingin menanyakan kabarnya. Protagonis kita menghargai hal ini dan mengatakan dia akan pulang kapan-kapan sebelum menutup telepon. Akibatnya, protagonis kita mempersiapkan dirinya untuk memasuki menara. Seperti biasa, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya masuk untuk sekadar melihat-lihat. Jika berbahaya, dia akan segera pergi. Berpikir tentang pemanggilan, protagonis kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar perlu memasuki menara bersama John. Dia mempertimbangkan pemanggilan berikutnya. Mungkin, jika dia beruntung, dia bisa mendapatkan tipe legendaris. Sayangnya baginya, sistem memberitahunya bahwa pemanggilan acak tidak tersedia. Selain itu, dia mengetahui bahwa waktu tunggu untuk pemanggilan acak adalah 1 bulan. Pada akhirnya, dia memanggil John yang berterima kasih kepadanya karena telah meninggalkan peringkat bintang 5. Protagonis kita menghindari tatapannya. Lagi pula, dia baru saja mencoba memanggil orang lain. Bagaimanapun, ketika dia memberitahu John tentang rencananya untuk mendaki menara, John pertama-tama mengakui bahwa dia berani sebelum segera meralatnya dan menegaskan bahwa dia tidak seharusnya menjadi pemberani. Terlepas dari apakah protagonis kita berencana hanya untuk melihat-lihat dan pergi, John menawarkan diri untuk menangani segalanya. Kim meyakinkannya bahwa itu akan berjalan lancar dan dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dan begitu saja, protagonis kita memanggil sistem dan memulai entry ke lantai 1 menara. Sistem segera memberitahu mereka tentang entry tersebut. Dan begitu saja, mereka berdua tersedot ke dalam ruang angkasa. Sambil ditarik melalui ruang angkasa, protagonis kita terus berteriak sepanjang waktu. Akhirnya, dia dan John berhasil dipindahkan ke lantai pertama menara. Protagonis kita mencatat dalam hati bahwa lantai pertama adalah tanah gersang yang terbengkalai. Namun, dia tiba-tiba merasa mual. Saat dia muntah, John menepuk punggungnya dengan lembut meyakinkannya bahwa dia akan terbiasa. Bagaimanapun, mereka berdua meninggalkan zona aman dan memberanikan diri masuk ke tanah gersang. Saat protagonis kita benar-benar melangkah ke tanah gersang, dia merasakan atribut fisiknya meningkat saat sistem juga mencatat bahwa karakteristik kelas pemanggilnya sedang diaktifkan. Protagonis kita kagum, mencatat bahwa inilah yang dirasakan pemain bahkan di level 1. Dia sudah merasa sedikit lebih kuat. Terlepas dari itu, sistem memberinya misi. Dia ditugaskan untuk melenyapkan 5 belatung gemuk berkulit tebal dalam waktu 2 jam. Dia akan gagal dalam misi jika dia mati atau meninggalkannya. Seakan sudah direncanakan, mereka segera melihat beberapa belatung. Protagonis kita menjelaskan bahwa dari tutorial pemula, lantai pertama dimaksudkan untuk menguji keterampilan pemain. Meskipun belatung memberikan sedikit atau bahkan tidak ada kerusakan, kulit mereka sangat keras sehingga sulit untuk dibunuh. Beberapa pemain berpengalaman bahkan mengatakan butuh waktu hingga 30 menit hanya untuk membunuh 1 ekor. Namun, tebak siapa yang tiba-tiba menjadi berani setelah menjadi
seorang pemain. Protagonis kita melangkah maju bersikeras bahwa dia akan menjatuhkannya sendiri. Sementara itu, John Cusack mencoba menghentikannya, mengingatkannya bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Namun, protagonis kita mengabaikannya begitu saja. Hanya setelah mendekati seekor belatung, barulah dia menyadari bahwa dia tidak memiliki senjata, dan dia dengan cepat meminta John untuk meminjamkannya satu. Protagonis kita bahkan tidak menyadari bahwa dia akan diserang oleh belatung tersebut. Saat dia menyadarinya, semua rasa percaya diri yang sudah dibangunnya lenyap, dan dia segera meminta bantuan John. John Cusack menanggapi dengan jempol yang jenaka, memujinya atas keputusan yang bijaksana itu. Pria itu bergerak sangat cepat hingga terlihat seperti dia berteleportasi, dan boom, dia membunuh belatung itu dengan satu serangan. Tapi dia belum selesai. Setelah menerbangkan banyak belatung ke udara, dia menyiapkan belati-belatinya. Selanjutnya, dia melemparkan semua belati ke arah mereka. Setiap belati mengenai dengan sempurna, dan John membalikkan badan sebelum mengaktifkan keterampilan yang disebut Blade Burst. Dan begitu saja, dia menghabisi mereka dengan mudah tanpa menyisakan apapun selain kehancuran. Protagonis kita tidak percaya John menyapu bersih semua belatung dalam sekejap mata. Beberapa notifikasi muncul. Setelah menyelesaikan misi, protagonis kita naik level dan mendapatkan 100 gram batu mana. Selain itu, dia menerima peringkat SOI di lantai pertama. Sebagai hadiah untuk peringkat SOI, dia diberikan lencana platinum. Protagonis kita merasa sangat bahagia. Semuanya terasa sangat mudah, dan dia menyadari bahwa dia bisa menjadi kaya dengan sangat cepat. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia baru saja menggemparkan seluruh Korea. Sistem membuat pengumuman global. Dengan kata lain, pada saat ini juga, setiap pemain di Korea mengetahui bahwa seorang pemula telah menyelesaikan lantai pertama sambil memecahkan semua rekor. Sementara itu, protagonis kita memilih untuk keluar dari menara meskipun dia sekarang memiliki akses ke lantai 2. Dia merasa gelisah karena menyelesaikan lantai pertama hanya dalam 5 menit. Menginterupsi pikirannya, John memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Protagonis kita dengan santai menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun, tetapi itulah intinya. Bagaimanapun, dia mengalihkan perhatiannya pada hadiah-hadiahnya. Yang pertama adalah batu mana. Dari ekspresinya, kita bisa tahu ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Batu mana adalah sumber daya yang sangat diperlukan. Protagonis kita mencatat bahwa harganya telah turun sejak menara pertama kali muncul. Harga 100 gram batu mana adalah sekitar 50 ribuan. Meskipun ini pengetahuan umum, protagonis kita tidak tahu apa fungsi lencana platinum itu. Terlepas dari itu, dia merasa sangat senang. Lagi pula, dia baru saja menghasilkan 50 ribuan dalam 5 menit. Karena hal ini, protagonis kita memesan makanan untuk dibawa pulang. Ini adalah pertama kalinya dia makan sesuatu yang enak selain ramen. Sementara itu, John mengendus makanan tersebut. Melihat reaksinya, protagonis kita meyakinkannya bahwa dia tidak memesan sesuatu yang pedas karena dia tahu John tidak menyukainya. Karena itu, John berterima kasih atas makanannya dan bersiap untuk menyantapnya. Namun, ketika protagonis kita bertanya mengapa dia berbicara begitu formal dan dengan aksen yang khas, John menjelaskan bahwa itu karena dia dekat dengan pemanggil sebelumnya. Protagonis kita mengerti. Ini seperti dipengaruhi oleh teman akrab. John menawarkan untuk mengubah cara bicaranya jika itu mengganggunya, tetapi protagonis kita menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa dia menikmatinya. Mereka berdua tertawa bersama. Protagonis kita menyimpulkan bahwa John tidak sepenuhnya buruk. Sekarang, protagonis kita mendapatkan kepercayaan diri berpikir dia bisa mendaki menara dengan mudah. Adegan berikutnya membawa kita ke keesokan pagi. Protagonis kita telah mengatur rutinitas hariannya. Waktunya sekarang berkisar pada 2 pekerjaan paruh waktunya karena dia berhenti dari satu pekerjaan untuk meluangkan waktu memasuki menara. Kemudian, dia memanggil John sekali lagi yang menyapanya dengan antusiasme seperti biasanya membuat protagonis kita bertanya-tanya apakah itu benar-benar perlu. Bagaimanapun, John senang karena protagonis kita telah memberinya peringkat kepuasan yang baik yang membuat protagonis kita bertanya-tanya apakah itu benar-benar penting. John mengangguk menunjukkan bahwa peringkat yang lebih baik membawa manfaat yang lebih baik pula. Misalnya, waktu manifestasinya bisa meningkat seiring dengan peringkatnya dan keuntungan lainnya. Terlepas dari itu, kali ini protagonis kita memasuki lantai 2 menara bersama John. Kali ini, sistem menugaskan untuk melenyapkan 10 belatung gemuk yang lincah. Dalam waktu 2 jam dengan kondisi kegagalan yang sama seperti sebelumnya. Protagonis kita mengamati sekeliling dan berpikir lantai ini mungkin lebih sulit karena belatungnya lebih gesit. Ketika John merasakan kekhawatirannya, dia meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dalam sekejap, John memutuskan untuk membereskan belatung dalam waktu 3 menit. Dengan itu, dia terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu, protagonis kita memutuskan akan memesan ayam jika semuanya berjalan lancar. Tentu saja, John menjadi bersemangat dan berterima kasih sebelumnya. Seperti yang diharapkan, John menangani semua belatung seketika. Di saat yang sama, sistem memberitahu protagonis kita bahwa dia telah menyelesaikan tahap tersebut, mendapatkan 200 gram batu mana, dan naik level. Dia juga menerima tambahan hadiah yang sama, seperti sebelumnya. Dengan bersemangat, protagonis kita lanjut ke lantai 3, kali ini mendarat dengan sempurna. Lantai 3 diselesaikan dengan sama mudahnya, membuatnya naik level lagi dan mendapatkan 300 gram batu mana. Seperti biasa, dia menerima hadiah tambahan yang sama. Begitu saja, protagonis kita terus maju dan akhirnya mencapai lantai 5. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia telah menerima 5 lencana es. Karena itu,
itu, dia dihadiahi keuntungan perk khusus. Tentu saja, protagonis kita sama sekali tidak tahu apa artinya itu. Jadi, sistem menjelaskan per adalah peningkatan pada karakteristik terbangkitkan. Efek dari per khusus ini memungkinkan protagonis kita untuk memanggil dua panggilan secara bersamaan. Selain itu, protagonis kita saat ini berada di level 6 dan tidak memiliki keterampilan yang tersedia kecuali keterampilan umum yang hanya memungkinkannya memasuki menara. Melihat ini, protagonis kita menyimpulkan bahwa lencana platinum dan hadiah SOG adalah yang terbaik. Sekarang, dia tidak sabar menunggu waktu tunggu pemanggilan acaknya berakhir. Selain itu, dia pikir dia harus terus mendaki menara untuk membuka lebih banyak hadiah. Adegan berikutnya membawa kita ke Departemen Manajemen Kebangkitan Korea. Kita masuk ke dalam dan seluruh kantor terasa sunyi. Sementara itu, seorang pria duduk dengan ekspresi serius memikirkan waktu terbaik untuk mengunggah laporan mereka. Menginterupsi pikirannya, rekan kerja wanitanya bertanya apakah dia sedang memikirkan pengumuman global itu. Pertanyaan itu membuatnya kesal, terutama karena dia telah memperingatinya untuk berhenti mencampuri pikiran orang. Bagaimanapun, pria itu adalah Jeng Guanglei, sang pemimpin tim, sementara wanita itu adalah Limina, manajer Departemen Manajemen Kebangkitan. Terlepas dari itu, Guanglei bertanya apakah pengumuman baru sudah diunggah. Mina mengonfirmasinya, menambahkan bahwa lantai 6 telah diselesaikan. Dengan peringkat S, Guanglei menjadi gugup mendengarnya. Dia menyimpulkan ini pasti hasil karya satu orang dan pemain itu pastilah sangat kuat. Dia bertanya-tanya berapa lama pemain tersebut bisa mempertahankan rekor penyelesaian SOJO miliknya. Akhirnya, direktur angkat bicara. Park Kyung-soo memberitahu mereka bahwa, seperti yang sudah mereka ketahui, peringkat tertinggi di Korea adalah A dan sekarang seseorang baru saja menghancurkan apa yang tidak pernah mereka bayangkan bahkan mungkin terjadi. Dia juga menyebutkan tentang migrasi pemain, mencatat bagaimana beberapa negara cenderung menculik pemain dan membawa mereka ke negara mereka sendiri. Singkatnya, Direktur Park Kyung-soo menegaskan bahwa mereka harus segera menemukan pemain SOJO tersebut. Adegan berikutnya melompat tiba-tiba ke 2 hari kemudian. Di tempat protagonis kita, John Kosa sedang sibuk membantu mencuci piring saat protagonis kita memberitahunya bahwa mereka akan menuju lantai 8. Sementara itu, pikiran protagonis kita mengungkapkan bahwa dari lantai 1 hingga ke 10 pada dasarnya adalah lantai pemula. Dengan kata lain, segalanya harus berjalan lancar. Adegan berikutnya membawa kita ke dalam menara. Kali ini, protagonis kita ditugaskan oleh sistem untuk menangani 10 prajurit katak duri merah. Seperti biasa, John Kosak dengan mudah menangani mereka. Protagonis kita menyelesaikan lantai dan mendapatkan 800 gram batu mana. Selain itu, dia menerima ramuan penyembuh dan, seperti yang diharapkan, dia menyelesaikan lantai dengan peringkat SOJ dan menerima lencana platinum. Keluar dari menara, John Kosak berterima kasih kepada protagonis kita atas kerja kerasnya, padahal dia benar-benar hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu. John menunjukkan bahwa inilah poin utama menjadi seorang pemanggil, tetapi memperingatkan bahwa segalanya mungkin menjadi rumit setelah lantai ke-10. Terlepas dari itu, protagonis kita merasa bersemangat dan memutuskan untuk menghadiahi John Kosak atas kerja kerasnya. Yang mengejutkannya, John Kosak segera menolak uang itu, bersikeras bahwa dia lebih suka menonton TV saja, menambahkan bahwa dia tidak bisa meninggalkan sisi protagonis kita. Protagonis kita menyadari ini ada hubungannya dengan prinsip pemanggilan. Karena hal ini, dia memutuskan untuk memesan ayam sebagai gantinya. John Kosak dengan senang hati setuju dan bahkan melakukan pemesanan, mengingatkan mereka untuk tidak membawakan apapun yang pedas. Bagaimanapun, protagonis kita memikirkan hadiah lainnya dan memutuskan untuk memberikan ramuan penyembuh kepada John. Adapun batu mana, dia pikir ini saatnya untuk mulai mencairkannya dengan menjualnya. Kita melompat ke hari ke-10. Saatnya bagi protagonis kita untuk mendaki lantai ke-10. Awalnya, dia hanya ingin sekadar mencobanya dan meninggalkan menara, tetapi berkat John, mendaki menara terasa sangat mudah. Pada titik ini, protagonis kita benar-benar lupa bahwa John adalah psikopat yang sama yang membunuh lintah darat itu. Tetap saja, dia memanggil John dan, berkat peringkat bintang 5 yang terus berlanjut, waktu manifestasi John telah meningkat 1 jam. Protagonis kita sangat gembira dan John, seperti biasa, bersikeras bahwa tuannya harus menyerahkan segalanya padanya. Adegan berikutnya membawa kita ke lantai ke-10. Beberapa saat setelah memasuki menara, sistem menyesuaikan status protagonis kita agar sesuai dengan lantai saat ini. Protagonis kita merasakan efeknya, mencatat kekuatannya meningkat dan merasakan mana mengisi perut bagian bawahnya, atau lebih tepatnya, dantiannya. Pada titik ini, dia merasa seperti kuda perang yang siap menerjang. Alhasil, John Kosa terpana saat protagonis kita menawarkan diri untuk membantu kali ini. Pria itu mencoba membujuknya agar tidak melakukannya, tetapi protagonis kita tetap bersikeras. Namun, John menolak ide protagonis kita yang membahayakan dirinya sendiri. Saat protagonis kita sedang dalam proses menenangkannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu membayanginya. Dalam sekejap, dia berkeringat dingin. Di depan mereka ada belalang sembah raksasa. Masih shock, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana para pemain bisa menyelesaikan lantai ini. Harga dirinya terluka dan dia memutuskan untuk membiarkan John menanganinya. Belalang sembah itu melancarkan serangan langsung ke arah John. Namun, John dengan mudah mengelak dan menggunakan lengan belalang sembah itu sebagai tumpuan untuk naik. Dengan presisi yang akurat, John mengiris belalang sembah itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Protagonis kita menyelesaikan lantai, naik level, dan menerima 1 kilogram batu mana. Selain itu, dia menyelesaikannya dengan
dengan SOJ dan menerima lencana platinum. Juga, protagonis kita telah mengumpulkan cukup banyak lencana untuk membuka per lainnya. Protagonis kita tampak bersemangat dan bertanya-tanya per apa yang akan dia dapatkan kali ini. Sistem memberitahunya bahwa dia dapat menyalin satu keterampilan dari panggilannya. Sambil menjelaskan hal ini, sistem menunjukkan semua keterampilan John Cossack. John Cossack mendengar protagonis kita bertanya-tanya keterampilan apa yang harus dia pilih. Jadi dia segera menyarankan Shadow Step. Adapun alasannya, keterampilan itu dapat membantu protagonis kita melarikan diri jika sesuatu terjadi pada John Cossack. Seperti yang diharapkan, keselamatan adalah yang utama. Tetap saja, protagonis kita tidak suka ide melarikan diri. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain mempelajari keterampilan tersebut. Protagonis kita mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keterampilan itu hanya untuk olah kaki. Lagi pula, olah kaki yang baik sangat penting dalam pertempuran. Ketika dia bertanya-tanya apakah itu bisa berfungsi di luar menara, protagonis kita mencatat bahwa keterampilan itu sebenarnya berfungsi seperti panggilannya, tetapi sangat tidak konsisten. Keesokan harinya, hari ke-11 pendakian menara, protagonis kita memanggil seseorang. Orang-orang di seberang sana ternyata adalah pusat panggilan Departemen Manajemen Kebangkitan. Ketika protagonis kita memberitahu mereka tentang kebangkitannya, mereka mengucapkan selamat padanya dan menawarkan untuk mengirim perwakilan guna membantunya segera setelah dia memberikan alamatnya. Sebenarnya, alasan protagonis kita menelepon departemen tersebut adalah karena dia hanya ingin menjual batu mana dan tidak ada yang lain. Kita melompat ke Departemen Manajemen Kebangkitan. Di dalam mobil, pemimpin tim Guangle bertanya kepada manajer Mina tentang Awakener dari hari sebelumnya. Dia menjelaskan orang itu bukanlah Awakener SAO, membuatnya merasa sedikit frustrasi. Namun, dia memberitahunya bahwa mereka telah menerima kabar tentang Awakener lainnya. Pemimpin tim mengerti dan menambahkan bahwa jika orang tersebut ternyata adalah Awakener SAO, mereka harus melakukan segalanya dan menawarkan apapun untuk membuatnya bergabung dengan tim elit. Berbicara tentang Awakener SAO, protagonis kita sedang sibuk membersihkan rumahnya. Begitu dia mendengar bahwa perwakilan dari Departemen Manajemen Kebangkitan telah tiba, pemimpin tim Guangle adalah yang pertama melangkah masuk setelah protagonis kita menyuruh mereka masuk. Setelah memperkenalkan dirinya dan manajer Mina, protagonis kita bertanya-tanya mengapa. Wanita itu membuatnya merasa gugup. Tiba-tiba, manajer Mina mendekati protagonis kita. Dengan sedikit curiga, dia langsung bertanya apakah protagonis kita adalah Awakener S. Pemimpin tim Guangle yang malang membeku karena terkejut saat menyaksikan ini. Protagonis kita menjadi kaget. Dalam hati, pikirannya mengungkapkan kepanikannya saat dia bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam kemampuan deteksi. Jika itu masalahnya, dia hanya perlu berbohong sambil bersikap alami. Protagonis kita menepisnya sementara manajer Mina hanya mengamatinya. Mencatat, ini adalah kasus buku teks tentang seseorang yang berbohong. Pemimpin tim Guangle mencoba memukulnya karena tidak sopan, tetapi dia menghindar, mencatat bahwa dia akan lebih berhati-hati lain kali. Berpaling ke protagonis kita, dia meminta maaf atas ulahnya, tetapi protagonis kita menegaskan bahwa itu tidak masalah. Sebelum melanjutkan, narasi mengungkapkan lebih banyak informasi tentang menara hitam dalam bentuk presentasi. Tidak ada yang bisa memastikan asal-usul menara hitam, tetapi mereka tiba-tiba muncul dan lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi. Selain itu, menara hitam memiliki semacam penghalang yang mencegah kekuatan luar untuk mendekat. Tepat saat orang-orang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan terhadap menara hitam, para pemain tiba-tiba mulai muncul dan begitulah cara mereka mengetahui bahwa hanya pemain yang dapat mengakses lantai di dalam menara. Keterampilan mereka aktif di dalam, tetapi di luar mereka hanyalah manusia biasa. Selain itu, material dari menara dapat membantu perekonomian. Menariknya, pemain harus terus-menerus mendaki menara. Jika tidak, menara akan mengeluarkan peringatan global. Jika sebuah lantai tidak dinaiki dalam waktu 6 bulan, menara hitam akan secara otomatis memulai hitung mundur. Akhirnya, menara itu akan runtuh. Rupanya, itulah yang terjadi pada kota Mumbai dan seluruh negara. India hancur bersama dengan menara hitam. Oleh karena itu, pemain perlu mendaki menara, dan beruntung bagi Korea, mereka hanya memiliki satu menara, sementara beberapa negara memiliki 2 atau lebih. Hanya 0,1% hingga 0,5% dari populasi suatu negara yang bisa menjadi Awakener. Terlepas dari variabilitas ini, dan memiliki pemain yang relatif sedikit, kemajuan menara Korea berjalan stabil. Jadi, pemain benar-benar pahlawan. Tanpa mereka, tidak ada yang bisa menjelajahi menara hitam. Dan begitu saja, presentasi berakhir, memberikan sedikit motivasi dan mendorong protagonis kita untuk menjadi pahlawan. Setelah presentasi berakhir, pemimpin tim Guangli meminta untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebagai bagian dari verifikasi. Sementara itu, protagonis kita merasa seluruh proses ini tidak perlu karena dia hanya ingin menjual batu mananya. Terlepas dari itu, ketika pemimpin tim Guangli bertanya apakah dia benar-benar seorang Awakener, protagonis kita menyajikan batu mana sebagai bukti. Saat protagonis kita dengan santai mengaku telah mencapai lantai 10, baik pemimpin tim Guangli maupun manajer Mina bertukar pandang. Sekarang, manajer Mina menjadi penasaran, bertanya-tanya apakah protagonis kita benar-benar peringkat SO. Dengan pemikiran ini, Shi bertanya apakah protagonis kita telah mendengar tentang pengumuman publik yang sedang tren. Protagonis kita memberikan jawaban jujur, tetapi pemimpin tim Guangli bersikeras bahwa dia tidak perlu gugup. Protagonis kita tidak gugup. Pria malang itu praktis gemetar, bertanya-tanya apakah mereka mencurigai sesuatu. Terlepas dari itu, pemimpin tim Guangli melanjutkan dengan menjelaskan persyaratan kontrak, menambahkan bahwa departemen tersebut mengelola 2 kelompok. Dia memulai dengan kelompok umum. Mereka terdiri dari individu-individu yang ingin menjelajahi lantai menara sendiri, pada dasarnya adalah pekerja lepas, freelancer. Kelompok kedua adalah kelompok elit. Mereka memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dan memikul kewajiban yang jauh lebih berat. Sebagai imbalannya,
kenyataannya, mereka menerima manfaat besar. Salah satu contoh dari manfaat ini adalah perlindungan karena pemain tetaplah manusia biasa setelah mereka meninggalkan menara. Selain itu, mereka menerima gaji tahunan. Sementara itu, sepanjang waktu, protagonis kita tidak benar-benar memperhatikan. Dia tahu bahwa jika mereka menemukan tahu dia adalah Ashley, dia pasti akan menjadi pusat perhatian, yang mana tidak dia inginkan. Karena itu, dia memotong kalimat pemimpin tim Guangli di tengah jalan dengan sopan. Pemimpin tim Guangli terkejut ketika protagonis kita memberitahu dia bahwa dia tidak tertarik pada kelompok elit. Dia menjelaskan bahwa dia baik-baik saja di kelompok umum, meskipun pemimpin tim Guangli mencoba membujuk dengan berbagai manfaat. Protagonis kita dengan santai mengaku bahwa menaiki menara itu berbahaya dan agak menakutkan. Dengan kata lain, dia tidak masalah mendapatkan hadiah yang wajar. Sementara itu, manajer Mina mengamati kegagalan pemimpin tim Guangli dalam membujuk protagonis kita, seperti penjual menyebalkan yang gagal menangkap isyarat ketika seorang pelanggan tidak tertarik. Dia berpikir dalam hati bahwa orang-orang sudah tahu akan ada saatnya ketika mereka mencapai batas mereka dan tidak bisa lagi menaiki menara. Tetapi memiliki seseorang yang mengakuinya secara terang-terangan adalah hal yang lain. Bahkan jika protagonis kita akhirnya bergabung dengan kelompok elit, dia tidak akan menjadi apa-apa selain beban mati karena dia tidak memiliki keinginan untuk mendaki menara. Akhirnya, protagonis kita merasa lega ketika pemimpin tim Guangli memutuskan untuk menghormati pilihannya. Jadi, dia menyarankan protagonis kita memasuki menara sebagai bagian terakhir dari verifikasi bahwa dia terbangkitkan. Sebelum masuk, dia menyarankan protagonis kita menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan satu lantai karena seorang pemain hanya dapat memasuki menara sekali sehari. Protagonis segera menyadari bahwa itu adalah ujian dan mengingatkan mereka bahwa biasanya butuh waktu 2 jam. Manajer Mina bersikeras bahwa dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Lagi pula, itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Protagonis kita memutuskan untuk memasuki menara, memberitahu mereka untuk tidak sungkan menikmati apapun selagi dia pergi. Dengan itu, dia berteleportasi ke dalam menara. Pemimpin tim Guangli melihat ini dan mengonfirmasi bahwa protagonis kita benar-benar terbangkitkan, menanyakan pendapat manajer Mina. Dengan dingin, dia menyatakan bahwa dari apa yang dia amati, dia tidak bisa memastikan apakah protagonis kita berbakat. Namun, dia terlalu penakut dan itu saja sudah cukup untuk membuatnya percaya bahwa dia akan berhenti di lantai 11. Pemimpin tim Guangli mendengarkan saat dia melanjutkan, mencatat bahwa lantai 11 menguji ketakutan seorang pemain. Pemimpin tim menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang kelabang ekor panjang. Meskipun dia mengakui mereka tidak sulit untuk dibunuh, misi tersebut mengharuskan membunuh ratusan dari mereka. Karena situasi yang mengerikan itu, dia yakin itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh protagonis kita. Inilah sebabnya dia yakin bahwa dia bahkan tidak akan melangkah keluar dari zona aman. Pemimpin tim Guangli berpikir dia mungkin benar dan memutuskan untuk memberitahu direktur tentang jalan buntu lainnya. Sementara itu, di dalam menara, protagonis kita memanggil John. Seperti biasa, pria itu berterima kasih kepada protagonis kita karena telah memanggilnya. Begitu protagonis kita melihat misi untuk mengalahkan 100 kelabang ekor panjang raksasa, dia segera merasa mual, persis seperti yang diprediksi manajer Mina. Namun, John dengan senang hati memutuskan untuk menanganinya, mencatat bahwa itu akan memakan waktu paling lama 5 menit. Namun, John terkejut ketika protagonis kita bersikeras agar dia berburu perlahan kali ini. Setelah menjelaskan situasinya dan alasan dia memanggilnya di dalam menara alih-alih di luar, John Kosak menanggapi dengan jempol, mengatakan bahwa dia mengerti. Dia menyeringai seperti orang bodoh seolah-olah dia baru saja menemukan rahasia untuk kelaparan dunia. Namun, ketika John Kosak membunuh satu kelabang dengan mudah, protagonis kita mengingatkannya untuk berburu dengan perlahan. Jadi, John setuju dan pergi untuk menyelesaikan misi. Tetapi pada saat itu juga, protagonis kita dikejutkan. Banyak kelabang meluncur ke arahnya, dan dia tidak dapat bereaksi dengan keterampilan melarikan dirinya. Untungnya, John Kosak merasakan hal ini tepat pada waktunya. Dalam sekejap, dia berteleportasi dan menyapu bersih mereka. Melihat hal ini, bocah kita berterima kasih, tetapi tetap bersikeras agar John berburu perlahan. Sayangnya, aturan pemanggilan menjadi prioritas. Akibatnya, protagonis kita terkejut karena John menyelesaikan seluruh misi dalam waktu 5 menit. Sistem menara, seperti biasa, segera memberikan hadiah setelah penyelesaian. Protagonis kita keluar bersama John, sementara pria malang itu meminta maaf. Sementara itu, kembali di tempatnya, manajer Mina memeriksa waktu, berpikir bahwa jika protagonis kita adalah peringkat SNK, dia seharusnya keluar sekarang. Di tengah kalimatnya, dia membeku, membuat pemimpin tim Guangli bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia menatap pengumuman tersebut. Di saat yang sama, protagonis kita keluar dari menara. Rupanya, tampaknya pemimpin tim Guangli tidak terbangkitkan karena dia tidak memiliki sistem dan tidak memahami apa yang sedang terjadi. Jadi, manajer Mina memberitahunya bahwa protagonis kita keluar dari menara tepat pada saat yang sama ketika pengumuman itu dibuat. Sementara itu, protagonis kita dengan dingin memberi John sebuah perintah. Protagonis kita berniat membungkam mereka, tetapi mengetahui John Kosak, kedua pekerja pemerintah itu mungkin akan berakhir dengan pita dekoratif di kepala mereka. Namun, untungnya, itu semua hanya ada dalam imajinasi protagonis kita. Pemimpin tim Guangli bertanya-tanya apakah protagonis kita baik-baik saja.
saja. Sebagai tanggapan, dia meminta maaf. Dia menjadi paranoid tanpa alasan. Jadi, pemimpin tim Guangli memutuskan untuk mengulangi tawarannya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, protagonis kita bersikeras pasti ada kesalahpahaman karena tidak mungkin dia adalah Awakener S. Dia melabeli keluarnya dia dan waktu pengumuman sebagai kebetulan belaka. Pemimpin tim agak terdiam mendengar hal ini. Tetap saja, dia memberitahu protagonis kita bahwa sekarang setelah dia terbangkitkan, dia tetap perlu menandatangani kontrak. Namun, protagonis kita menjadi kaget ketika melihat bahwa kontrak tersebut adalah untuk kelompok elit. Pemimpin tim Guangli mencatat bahwa dia benar, tetapi menambahkan bahwa kontrak ini berbeda dari kontrak elit normal karena yang satu ini adalah kontrak ultra elit. Mencantumkan keuntungannya, dia menjelaskan bahwa gaji tahunan protagonis kita adalah 12 miliar won. Selain itu, dia akan memiliki tim keamanan pribadinya sendiri. Seolah itu belum cukup, dia juga akan diberikan kekebalan hukum. Sederhananya, protagonis kita akan diperlakukan seperti bangsawan. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun setelah mendengar hal ini. Saat ini, kontrak semacam ini hanya diberikan kepada pemain peringkat teratas, Yu Kilman. Meskipun demikian, protagonis kita menolak. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menjadi pemain jika dia tidak diberikan kontrak umum. Sebagai tanggapan, pemimpin tim Guangli bertanya mengapa dia tampak menentang gagasan itu. Protagonis kita menyebutkan bahwa dia benci mendapatkan perhatian. Keduanya mengamatinya dengan cermat dan sampai pada kesimpulan yang bulat. Mereka pikir protagonis kita adalah seorang introvert yang ekstrim. Pemimpin tim Guangli memutuskan sebaiknya kembali dan tidak memaksanya. Jadi, dia setuju untuk memberikan kontrak standar kepada protagonis kita. Sambil menutup kesepakatan, pikiran protagonis kita menjelaskan pilihannya. Dia tahu siapapun yang menonton akan merasa frustrasi, tetapi mengambil kontrak kelompok elit datang dengan tanggung jawab yang besar. Dengan kata lain, mendaki menara bukan lagi sebuah pilihan, melainkan menjadi kewajiban. Belum lagi, pemain harus memasuki menara yang belum dijelajahi, yang pada dasarnya merambah ke wilayah yang tidak diketahui. Protagonis kita tidak ingin tekanan seperti itu. Begitu juga dengan fakta bahwa dia bahkan tidak tahu apakah dia ingin terus mendaki menara. Kemudian, kita dibawa ke Departemen Manajemen Kebangkitan. Di dalam kantor Direktur Park Kyung-soo bertanya-tanya apakah laporan yang dia lihat itu benar. Pemimpin tim Guangli mengangguk. Dia mengonfirmasi bahwa protagonis kita adalah Awakener S, tetapi Direktur tidak mengerti. Jadi, dia menjelaskan bahwa protagonis kita memiliki kepribadian yang aneh. Dia menambahkan bahwa dia adalah warga negara biasa, jenis yang jarang dia temui. Direktur Park Kyung-soo tampak skeptis, bertanya-tanya apakah mereka mungkin membuat kesalahan. Manajer Mina tidak setuju. Dia menjelaskan bahwa keluarnya protagonis kita dari menara sangat cocok dengan waktu pengumuman. Mendengar hal ini, pria botak itu menjadi bersemangat. Dia mencatat bahwa meskipun protagonis kita adalah seorang introvert, tujuan utama mereka tetaplah untuk mengamankannya. Pemimpin tim Guangli setuju dan berjanji akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk membuat protagonis kita bergabung dengan kelompok elit. Berbicara tentang protagonis kita, si pengecut yang bahkan tidak tahu cara membuat wajah marah. John Kosa hanya meminta maaf sementara protagonis kita terus berlagak tangguh dan mengamuk. Bagaimanapun, kita dibawa ke lantai 12 menara hitam. Sistem menara menugaskan protagonis kita untuk melenyapkan musang tombak es. Memanggil John, protagonis kita mengingatkannya untuk berburu dengan perlahan kali ini. John setuju dan pergi untuk menyelesaikan misi. Tepat saat protagonis kita mengira pria itu akhirnya akan mendengarkan, dia tiba-tiba menyadari betapa dinginnya lantai 12 itu. Meskipun dia sudah bersiap, dia tidak menyangka akan sedingin ini. Tak disangka, John melihat protagonis kita dan berasumsi dia menderita kedinginan. Sebelum protagonis kita sempat menjelaskan, John menerjang ke medan tempur. Hasilnya, dia menyapu bersih semua musang dalam waktu rekor. Baginya, protagonis kita benar-benar bisa mati hanya karena flu biasa. Protagonis kita hanya berdiri di sana bertanya-tanya bagaimana rencananya bisa salah. Tetap saja, dia menerima hadiahnya karena menyelesaikan lantai dengan kecepatan rekor. Di saat yang sama, pemimpin tim Guangli dan manajer Mina menerima kabar bahwa sang protagonis baru saja menyelesaikan lantai ke-12. Begitu mereka kembali, John mencoba menenangkan sang protagonis dengan nada bercanda bahwa ia kini aman. John baru saja hendak menonton TV ketika sang protagonis membatalkan panggilannya. Bagi sang protagonis, John tidak pantas menerima imbalan apapun jika ia tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Di lantai ke-13, hal yang sama terulang kembali. John kosak sekali lagi menggendong sang protagonis dan sejarah pun berulang di lantai ke-14. Kali ini, sang protagonis sampai tidak bisa berkata-kata. Ia menyelesaikan lantai tersebut dengan peringkat SOI dan menerima hadiah seperti biasanya. Kemudian, sang protagonis memeriksa rekening banknya dan melihat komisi dari penjualan batu mana beserta dana dukungan pemain secara umum. Ia melakukan perhitungan cepat atas pendapatannya saat ini digabungkan dengan batu mana yang baru saja ia peroleh dari menara. Totalnya mencapai sekitar 7 juta won hanya dalam waktu 2 minggu. Lebih jauh lagi, jika segalanya berjalan lancar, ia bisa menghasilkan 1 juta won setiap hari. Itu berarti sekitar 30 juta won setiap bulan. Keesokan harinya, sang protagonis memanggil John Kosak yang segera meminta maaf dan menyatakan rasa terima kasihnya karena tetap mendapatkan peringkat bintang 5 meskipun kinerjanya belakangan ini kurang memuaskan. Bagaimanapun,
John terkejut ketika sang protagonis menyuruhnya untuk melakukan apapun yang ia mau saat berburu, karena tidak ada gunanya lagi bersembunyi setelah Departemen Manajemen Awakening sudah mengetahui segalanya. Belum lagi, ia bisa mendapatkan keuntungan tambahan setelah menyelesaikan lantai ke-15 dengan peringkat S. Dengan keputusan itu, ia memberitahu John bahwa sudah waktunya memasuki menara. Sistem memberitahu bahwa ia telah memasuki lantai ke-15 menara hitam, dan misinya adalah membasmi para pekerja goblin. Sang protagonis mencatat dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat monster humanoid. Meskipun goblin itu lemah, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu, yang berarti mendaki lantai yang lebih tinggi akan menjadi jauh lebih rumit. Bagaimanapun, John Cossack, seperti biasa, memutuskan untuk menangani semuanya. Karena goblin dikenal licik, ia menyarankan sang protagonis untuk bersembunyi dengan benar kali ini. Sambil menyeringai, ia menjelaskan rencananya untuk membasmi mereka semua sekaligus. Sang protagonis memperhatikan saat John mengaktifkan skill penyembunyian, dan begitu saja, ia mulai memenggal kepala para goblin dengan mudah. Sang protagonis menyelesaikan lantai ke-15, naik level, dan menerima 1,5 kg batu mana beserta 5 ramuan penyembuh. Seperti biasa, ia menerima lencana platinum karena mencapai kecepatan penyelesaian S. Kemudian, sang protagonis keluar dari menara bersama John. Saat mengakses inventarisnya, ia menyadari bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 15 lencana platinum. Seperti yang diduga, setiap kali ia mengumpulkan 5 lencana platinum secara berturut-turut, ia membuka keuntungan baru. Terakhir kali, keuntungan tersebut memungkinkannya untuk menyalin satu skill dari summonnya. Kini, sang protagonis bertanya-tanya apa yang akan ia dapatkan kali ini. Di bab selanjutnya, sang protagonis menerima perangkat penghalang energi sebagai keuntungan yang bentuknya lebih menyerupai gelang tangan. Bagaimanapun, sistem menjelaskan bahwa perangkat penghalang energi tersebut melindunginya dengan menyerap tingkat kerusakan tertentu. Perangkat itu menghilang setelahnya dan hanya muncul kembali setelah 5 jam. Selain itu, penghalang tersebut menyesuaikan diri dengan levelnya. Artinya, semakin kuat sang protagonis, semakin tebal pula perlindungannya. Sang protagonis menyadari bahwa ini lebih seperti pelindung tubuh, dan karena bukan barang eksklusif menara, alat ini bisa berfungsi bahkan di dunia nyata. Karena hal ini, sang protagonis sempat terpikir untuk menjualnya. Namun, bagaimana mungkin ia melakukannya ketika masih ada hadiah yang lebih baik di masa depan? Dengan penuh semangat, ia bertanya apakah John bisa menyelesaikan lantai ke-16 dengan S. John menggelengkan kepalanya. Sang protagonis terkejut sejenak. Ini pertama kalinya ia mendengar hal seperti itu dari John. Namun, sebelum kita mengetahui apa yang ia rencanakan, adegan beralih ke Departemen Manajemen Awakening. Rupanya, sudah cukup lama sejak peringkat SOJ berhenti diperbarui. Manajer Mina mengonfirmasi bahwa sudah 15 hari berlalu. Sementara ketua tim Guangli menambahkan bahwa mereka mencurigai sang protagonis mungkin terjebak di lantai ke-15. Hal ini membuat Direktur Park Hyung-soo frustrasi. Ia bertanya-tanya mengapa surga menganugerahi bakat sebesar itu kepada orang yang begitu penakut. Namun, ketua tim bersikeras bahwa sang protagonis tidak terjebak karena tingkat kesulitan memang meningkat mulai dari lantai ke-16 dan menyarankan agar mereka menunggu. Detik berikutnya, ia menerima pesan bahwa sang protagonis ingin datang ke gedung mereka dan memasuki toko pemain. Mendengar ini, Direktur Park Hyung-soo mulai menyusun kepingan teka-teki tersebut. Ternyata sang protagonis telah berulang kali menyelesaikan lantai ke-15 demi mengumpulkan dana. Ketua tim Guangli teringat bahwa sang protagonis tidak memiliki peralatan apapun saat mereka berkunjung, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia belum mencoba lantai ke-16. Kini, Direktur Park Hyung-soo menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia pun memerintahkan agar saat sang protagonis memasuki gedung, semua barang dan peralatan harus ditawarkan dengan harga murah. Bagaimanapun, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kembali ke 15 hari yang lalu. Di dalam menara, sang protagonis memerintahkan John untuk menusuknya dengan pisau. John menolak, mengatakan ia lebih memilih memotong tangannya sendiri meskipun sang protagonis hanya ingin menguji apakah penghalang energinya berfungsi. Ia tidak mengerti mengapa pria malang itu membuat keributan. Bagaimanapun, sang protagonis memutuskan untuk melakukannya sendiri, meninggalkan John dalam keterkejutan. Melihat ini, John Cossack hampir saja memotong lengannya sendiri, namun sang protagonis bersikeras agar ia tetap diam. Rupanya, ia lupa mengaktifkan penghalang energi. Setelah menyembuhkan dirinya dengan ramuan, John memohon padanya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kini, mengikuti instruksi sang protagonis, John pergi berburu beberapa goblin. Saat John sibuk, sang protagonis memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk menguasai kemampuannya. Dengan pemikiran itu, ia mengaktifkan Shadow Step. Detik berikutnya, rasanya ia seperti berteleportasi. Saat menggunakan skill tersebut, tubuh sang protagonis terasa ringan, dan ia akhirnya mengerti mengapa John ingin ia mempelajarinya terlebih dahulu. Saat mencoba skill itu, ia secara tidak sengaja menabrak seekor goblin. Sang protagonis terkejut saat menyadari goblin itu sedang bersembunyi dari John. Goblin tersebut merasakan ketakutan sang protagonis dan menerjangnya. Untungnya, sang protagonis ingat untuk mengaktifkan penghalang energi kali ini. Ia menendang goblin tersebut hingga terpelanting. John melihat goblin itu dan langsung menebasnya seketika. Mengomentari tendangan tersebut, ia bertanya apakah sang protagonis sering bermain sepak bola.
kemudian memikirkan keselamatan sang protagonis. John segera berlari maju. Ia bertanya apakah sang protagonis baik-baik saja dan tanpa menunggu jawaban, mulai memeriksa apakah ada luka yang membuat sang protagonis merasa canggung. Tak lama kemudian, ia mulai menceramahinya tentang keselamatan. Setelah berulang kali menyelesaikan lantai ke-15 selama 2 minggu, sang protagonis mengumpulkan batu mana dalam jumlah yang cukup dan mulai terbiasa dengan kemampuannya. Kini, adegan beralih kembali ke masa kini. Sang protagonis menelepon Departemen Manajemen Awakening dan merasa sedikit tidak nyaman saat ketua tim Guang Li menawarkan untuk mengirim seseorang menjemputnya. Di adegan berikutnya, sang protagonis tiba di departemen tersebut dengan limosin. Sementara itu, ketua tim Guang Li telah menunggunya. Ia menyambut sang protagonis dan menawarkan untuk menunjukkannya ke dalam. Berkat kepribadian sang protagonis, ia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Bagaimanapun, ketua tim membimbingnya masuk dan sang protagonis berhasil mendaftar. Ketika ketua tim Guang Li bertanya apakah ia memerlukan bantuan, sang protagonis menggelengkan kepala, mengatakan ia ingin melihat-lihat sendiri. Akhirnya, ia memasuki toko pemain. Tempat itu sangat mewah dan sang protagonis bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun pelanggan di sana. Ia mulai merasa tidak tenang, berpikir bahwa barang-barangnya pasti sangat mahal, namun memutuskan untuk menjual batu mananya terlebih dahulu. Jujur saja, lihatlah pria ini. Bahkan untuk melakukan percakapan sederhana pun terasa seperti beban. Sementara itu, di saat yang sama, di ruang Direktur Park Yong-su menanyakan situasinya. Ketua tim Guang Li menjelaskan bahwa sang protagonis sedang melihat-lihat dan ia telah memastikan tidak ada pemain lain yang masuk ke toko dengan memberitahu mereka bahwa toko sedang tutup. Mengenai harga, ia menginstruksikan staf untuk memberikan diskon 90% kepada sang protagonis untuk apapun yang ia beli. Karena menawarkan barang secara gratis mungkin membuatnya merasa tidak nyaman, ia bisa saja berakhir dengan tidak membeli apapun. Adegan berubah ke tempat sang protagonis. Setelah berbelanja seharian penuh, ia hanya membeli gada seharga 2 juta won dan sepatu bot kulit basilis seharga 3 juta won. Sang protagonis tahu barang-barang itu seharusnya berharga jauh lebih mahal dan bertanya-tanya apakah ini ulah ketua tim Guang Li. Meskipun demikian, ia merasa barang-barang tersebut sangat membantu, terutama sepatu botnya, karena penghalang energi menyatukan semua pertahanan. Dengan pemikiran ini, ia pikir akhirnya tiba saatnya untuk menuju lantai ke-16. Jadi, keesokan harinya, ia memanggil John dan segera memberitahunya tentang rencananya untuk mencoba lantai ke-16. Ia juga menjelaskan bahwa akhirnya tiba saatnya untuk menggunakan random summon miliknya lagi. John terkejut mendengar ini. Meski begitu, sang protagonis memulai random summon sambil memanggil setiap dewa dari berbagai agama. Keduanya tertegun, dan sang protagonis merasa ada sesuatu yang tidak beres. Detik berikutnya, sebagian langit-langit kamarnya hancur total. Kini, sang protagonis mulai berkeringat, bertanya-tanya makhluk apa gerangan yang baru saja ia panggil. Tepat saat sang protagonis bertanya-tanya apakah ia baru saja memanggil monster, John menjadi marah dan menyebut pendatang baru itu sebagai hadiah selamat datang. Bagi pendatang baru itu adalah tendangan dropkick dari John Kosak. Sang protagonis memperhatikan mereka dan bertanya-tanya apakah mungkin mereka saling kenal. Setelah menerima beberapa tendangan dari John, pria besar itu mengklaim itu hanya terasa geli. Menjadi serius, John berpikir bajingan ini pantas mendapatkan pita mewah di kepalanya. Namun, saat itulah sang protagonis turun tangan untuk meredakan situasi. Langit-langitnya sudah rusak. Ia tidak mampu membiarkan rumahnya hancur. Meski begitu, sang protagonis bingung ketika John menyebutkan tidak perlu baginya untuk berbicara dengan pria besar itu. Ia menambahkan bahwa pria itu dikenal sebagai orang bodoh dan yakin ia bahkan tidak tahu prinsip-prinsip pemanggilan. Dapat ditebak, ketika John menyarankan agar ia menjelaskannya, pria itu kesulitan untuk melafalkan apapun. Pada dasarnya, otak pria itu tidak berfungsi, yang membuat John marah. Ia mencatat bahwa orang bodoh ini seharusnya tidak dipanggil, membuat sang protagonis terkejut. Memeriksa profil pria besar itu, sistem mengidentifikasinya sebagai perisai daging barbar bodoh dari suku dataran besar. Pria itu tidak punya nama. Ia jelas seorang manusia dan seorang barbar. Sementara itu, sang protagonis merasa sedikit kecewa karena ia menarik tipe langka, yang sebenarnya adalah peringkat terendah. Sekarang ia harus menunggu 1 bulan penuh sebelum bisa melakukan draw lagi. Sang protagonis mencoba mendapatkan sesuatu yang berguna dari pria besar itu, tetapi pria itu tidak tahu apa-apa. Hasilnya, sistem menunjukkan kepadanya ingatan terakhir pria besar itu, seperti saat ia bersama John Kosak. Kesadaran sang protagonis terbawa ke lokasi yang berbeda. Dari latar ceritanya, pria besar itu adalah seorang barbar berpikiran sederhana yang tertarik pada alam. Selain sifatnya yang sederhana, kemampuan fisik pria itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Akhirnya, tiba saatnya pria besar itu tidak bisa mengingat namanya sendiri. Mungkin ia menukar otaknya dengan otot yang lebih banyak. Karena hal ini, ia ditipu oleh seorang pahlawan palsu. Barbar itu digunakan sebagai perisai daging selama pertempuran dengan Archfiend Hydra. Pria besar itu tidak mengecewakan. Ia mampu menahan serangan Hydra, dan bahkan berhasil merobek beberapa kepalanya. Namun, ia tidak sadar bahwa tubuhnya sedang terkorosi oleh napas asam Hydra. Akhirnya, ia mati, dan orang-orang yang menjebaknya hanya menertawakan si bodoh itu. Melihat ini, sang protagonis merasa sedih. Mengulurkan tangannya kepada pria besar itu, ia mengajak mereka mendaki menara bersama. Karena pria besar itu tidak punya nama, sang protagonis bertanya ingin dipanggil apa. Jadi, sang protagonis memberinya 2 pilihan, entah barbar, kependekan dari barbarian, atau bakso. Pria besar itu memilih bakso. Sang protagonis berjanji untuk merawatnya dengan baik, bertanya apakah bakso mempercayainya. Ia mengangguk. Sementara itu, John tidak percaya sang
sang protagonis ingin ia bekerja dengan Bakso sebagai rekan di masa depan. Namun, setelah melakukan perhitungan cepat, John Cusack dengan senang hati setuju, mencatat bahwa tidak buruk juga memiliki perisai daging. Dengan mengatakan itu, ia menyarankan agar mereka mendaki menara. Kini sang protagonis dan para summonnya dikirim ke lantai ke-16. Misinya kali ini adalah membasmi 30 pengintai goblin. Saat berjalan melalui hutan lebat, John memberitahu sang protagonis untuk berhati-hati dan siap menggunakan pelindung energi serta shadow step kapan saja. Ia memperingatkan bahwa kelompok goblin ini menggunakan panah beracun dan biasanya merekalah yang menyerang terlebih dahulu. Dapat ditebak, seekor goblin memilih sang protagonis sebagai targetnya. Untungnya, John Cusack berhasil menangkap panah itu tepat waktu. Kini banyak goblin tiba-tiba muncul entah dari mana. John segera menyuruh sang protagonis untuk bersembunyi, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam penyergapan. Sang protagonis berlindung di balik batu, mencatat sepertinya ada lebih dari 50 goblin. Jadi, ia memberitahu Bakso untuk memblokir semua serangan. Pria besar itu diaktifkan. Ia mengangkat dirinya ke udara. Seluruh pasukan goblin membeku melihatnya turun seperti meteor. Pada saat itu, John akhirnya merasakan sesuatu dan mendongak saat para goblin mencoba melarikan diri. Pria malang itu bahkan tidak sempat bereaksi. Bakso jatuh seperti meteor, membuat semua goblin terbang, termasuk John. Sang protagonis menonton dengan terkejut. Kemampuan fisik pria besar itu benar-benar luar biasa. Lebih baik lagi, pria itu bergerak dan memukul lebih keras daripada Trakun. Masih memperhatikan, sang protagonis tidak percaya pria ini sebenarnya adalah peringkat terendah. Kekuatannya saja membuatnya setara dengan John. Mungkin alasan ia diberi label terendah adalah karena kecerdasannya. Bagaimanapun, setelah misi selesai, sang protagonis memesan KFC. Pria besar itu makan, berkomentar bahwa ayam tersebut yang ia salah sebut terasa lezat. Meski begitu, sang protagonis mencatat bahwa pria itu luar biasa hari ini. Adapun John, ia tidak melewatkan kesempatan untuk memukul setiap kali pria itu melakukan kesalahan, sambil juga mendapati makanannya terlalu pedas yang ditertawakan oleh pria besar itu. Sang protagonis menyadari bahwa keduanya mungkin tidak akan pernah bisa akur, tetapi ia terkejut saat pria besar itu memanggilnya orang yang baik. Tepat saat mereka tampaknya sedang mengalami momen yang mengharukan, John, seperti biasa, menendang wajah pria besar itu karena salah menyebut ayam. Akibatnya, sang protagonis menegur John karena mengganggu percakapan mereka. Keesokan harinya, sang protagonis memasuki lantai ke-17. Seperti biasa, kekuatan dan statistiknya disesuaikan untuk mencocokkan lantai saat ini. Berpikir kali ini akan berbeda, ia hendak memberitahu mereka bahwa ia akan membantu, tetapi seolah membaca pikirannya, John menyarankan ia bisa membantu di lantai ke-20. Untuk saat ini, ia akan berada di garis depan sementara pria besar itu memutuskan untuk tinggal dan melindungi sang protagonis, membuatnya sedih. Bagaimanapun, kali ini sang protagonis ditugaskan untuk membasmi 30 pejuang goblin, atau lebih tepatnya, membasmi pasukan goblin. Sang protagonis mencatat bagaimana ini benar-benar berbeda dari panduan karena ada setidaknya 90 pasukan goblin. Dari panduan, ia menjelaskan cara untuk menyelesaikan lantai tersebut adalah dengan memancing sebagian goblin ke zona aman. Karena jalannya sempit, membunuh mereka akan mudah. Ia hanya harus mengulangi proses tersebut sampai misinya selesai. Mengetahui ini akan memakan banyak waktu, ia datang dengan rencananya sendiri. Seperti Kapten Amerika, ia memberi izin kepada pria besar itu untuk menghancurkan. Untuk mencapai lantai ke-20 secepat mungkin, sang protagonis mencatat bahwa ia perlu mengandalkan pria besar itu. Tepat saat segalanya menjadi serius, seorang prajurit goblin berpikir ia adalah protagonis utama. Para goblin membentuk barisan, berpikir mereka telah memenangkan ini. Namun, mereka akan diperkenalkan kepada Bakso yang dibangun seperti raksasa dan memukul seperti truk. Dan begitu saja, para goblin melakukan akrobat udara yang tidak pernah mereka harapkan. Sang protagonis mengharapkan sebanyak itu dari pria besar itu. Dalam pertempuran, taktik hanya penting ketika kedua belah pihak seimbang. Dan begitu saja, sang protagonis dengan mudah menyelesaikan lantai tersebut dan menerima hadiah SOU seperti biasanya. Sementara itu, John memperhatikan sang protagonis lebih memperhatikan pria besar itu. Pria malang itu terkejut setelah melihat ini. Kita melompat ke lantai ke-18. Kali ini, sang protagonis ditugaskan untuk membunuh pembunuh goblin. Seperti biasa, pria besar itu menyerbu seperti truk. Mengejutkan, para goblin memiliki skill penyembunyian. Sekarang pria besar itu bingung karena ia tidak bisa melihat goblin manapun. Sang protagonis mencerminkan ekspresinya. Sementara itu, seseorang tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah John. Dan kali ini ia yakin ini adalah saatnya untuk bersinar. Dengan itu, ia menyerbu ke dalam pertempuran, mengaktifkan Shadow Step. Sementara itu, sang protagonis menonton dan menyadari ini adalah hasil dari kinerja buruk John di lantai sebelumnya. Ternyata ini adalah rencananya untuk memicu kompetisi. Sang protagonis juga berpikir dalam hati bahwa ia perlu terus meningkatkan keuntungan perknya. Dan karena ia sekarang berada di level 18, ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji semua kemampuannya. Dari panduan, sang protagonis mengetahui bahwa skill penyembunyian pembunuh goblin adalah rendah. Dengan kata lain, jika ia cukup berkonsentrasi, ia akan bisa melihat gerakan mereka. Selain itu, ia tidak perlu takut karena ia sudah menguasai penggunaan Shadow Step kembali
kembali di lantai ke-15. Namun, tepat saat ia hendak memukul goblin dari belakang, si bodoh itu tersandung. Untungnya, goblin itu tidak tahu cara menghindar, kalau tidak segalanya mungkin berakhir berbeda. Sistem segera mendaftarkan pembunuhan itu, tetapi sebelum sang protagonis bisa merayakannya, indera laba-labanya aktif karena ia merasakan seekor goblin hendak menyerangnya dari belakang. Sementara itu, John menikmati hidupnya saat berhadapan dengan para goblin. Ia melihat pria besar itu mencoba membantu, jadi John bersikeras agar ia berhenti karena ia hanya menghalangi jalan. Namun, momen gangguan ini membuatnya bertanya-tanya di mana sang protagonis berada. Berbicara tentang sang protagonis, ia berhasil menghentikan serangan diam-diam goblin itu dengan mengaktifkan pelindung energinya. Namun, detik berikutnya, ia menyadari dua goblin menyerangnya pada saat yang sama. Sang protagonis berkomentar bahwa karena terburu-buru adrenalin, para goblin tampak bergerak dalam gerakan lambat. Sederhana saja, sang protagonis bukan lagi si lemah seperti yang dulu. Sekarang sistem mencatat hadiahnya dan seperti biasa, ia menerima lencana platinum untuk penyelesaian S. Sementara itu, John akhirnya mencapai sang protagonis dan terkejut. Ternyata sang protagonis bertanggung jawab untuk mendapatkan dua pembunuhan terakhir. Keduanya bingung saat John tiba-tiba menangis. Di saat yang sama, di Departemen Manajemen Awakening, manajer Mina mengumumkan keberhasilan sang protagonis menyelesaikan lantai ke-18. Direktur Park Kyung-soo menjadi bersemangat dan ketua tim Kwang Li mencatat bahwa pria itu praktis tidak bisa dihentikan. Ketika Direktur Park Kyung-soo berbicara tentang mengungkapkan identitas sang protagonis, kedua bawahannya tidak setuju dan menyuarakan betapa berbahayanya hal itu. Direktur menjelaskan ia hanya bercanda. Jadi, ketua tim Kwang Li menyarankan mereka harus memperlakukan sang protagonis jauh lebih baik daripada pemain manapun di tim elit. Hari itu kemudian, berita tentang rekor SOO sang protagonis dalam menyelesaikan menara disiarkan. Secara alami, semua orang bertanya-tanya tentang pemain misterius itu. Namun, John mematikan berita sebelum laporan itu bisa selesai. Sang protagonis bisa tahu John memiliki sesuatu di pikirannya dan menyarankan agar ia bicara. Jadi, John menunjukkan kecepatan di mana sang protagonis mulai menyadari bakatnya. Menunjuk dirinya sendiri, sang protagonis dengan bingung bertanya apakah ia merujuk padanya dan bersikeras John seharusnya tidak bercanda. Namun, John tetap diam. Dalam perenungannya, ia mengungkapkan bahwa Shadow Step yang ia lihat digunakan sang protagonis untuk membunuh goblin terakhir adalah sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa dengan mudah menirunya. Tapi itu bahkan bukan bagian terburuknya. Sang protagonis mulai menemukan pertempuran itu menyenangkan dan lupa bahwa ia adalah seorang summoner. Bahaya akan secara alami meningkat saat mereka mendaki. John bertanya apakah sang protagonis lupa bahwa ide utama dari seorang summoner bukanlah untuk menjadi berani, melainkan memprioritaskan keselamatan terlebih dahulu. Sebagai tanggapan, sang protagonis meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya dan bahwa itu hanya kali ini saja. Namun, ekspresinya tampak menceritakan cerita yang berbeda. John berpikir bahwa jika ini terus berlanjut, sang protagonis pasti akan menyebabkan kecelakaan suatu hari nanti. Melihat reaksi John, pria besar itu menggodanya dengan main-main, memanggilnya. Sebagai tanggapan, ia mendapat tendangan cepat ke wajah. Sang protagonis menonton ini dan segera panik. Sebelum mereka berdua bisa terus bertarung, sang protagonis dengan cepat membatalkan panggilan keduanya. Sekarang kimchi kesayangannya yang disiapkan ibunya untuknya benar-benar hancur. Keesokan paginya, sang protagonis terlihat berjalan menuju kompleks apartemen. Ternyata ia datang untuk mengunjungi orang tuanya. Membantu ayahnya ke meja, ia bertanya tentang adik laki-lakinya. Ayahnya menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan tugas. Bagaimanapun, makanan sudah siap. Sang protagonis duduk bersama seluruh keluarganya. Selama makan, orang tuanya menyadari ekspresi khawatirnya dan meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja dan ia tidak perlu khawatir. Karena hal ini, sang protagonis hendak memberitahu mereka bahwa ia sekarang telah menjadi pemain. Sebelum ia bisa menyelesaikan, ayahnya menghentikannya di tengah kalimat. Pria itu, yang selalu menjadi komedian, tidak bisa membayangkan putranya, yang tampak sangat mirip dengannya, menjadi pemain. Ia bahkan menyombongkan diri tentang bagaimana ia terkadang memohon istrinya untuk membunuh kecoa untuknya. Istrinya bertanya-tanya apakah itu adalah sesuatu yang harus ia banggakan. Mengalihkan topik, ia bertanya kepada sang protagonis tentang pekerjaannya. Ia tidak memberikan jawaban yang tepat. Ibunya segera memanggilnya, mengatakan ia berbohong. Bagaimanapun, ia memutuskan untuk mempercayainya. Tapi ia menambahkan bahwa ia tidak boleh meminjam uang dari rentenir. Hal ini menyebabkan sang protagonis merenung dan mengingat hasil kerja John Cossack. Berbicara tentang pekerjaan, ibu sang protagonis menceritakan bagaimana ia dipecat. Ia menjelaskan bahwa pelanggan tidak masuk akal, bersikeras ia membersihkan daur ulang dan limbah makanannya juga. Ia menambahkan bahwa wanita itu pantas mendapatkannya. Seperti biasa, ayah sang protagonis menimpali bahwa ibunya memiliki kepribadian yang keras. Ia mencatat bahwa sang protagonis seharusnya melihat bagaimana ia bertindak ketika ia mencoba mengajaknya kencan pada kencan pertama mereka. Dibandingkan dengan ayahnya, yang merupakan pria beta, sayangnya gennya dominan. Ya, aman untuk mengatakan kita tahu siapa yang harus disalahkan atas sifat pemalu sang protagonis. Bagaimanapun, sang protagonis memutuskan untuk mengungkapkan kebangkitannya nanti. Sebelum pergi, sang protagonis memberikan uang kepada adik laki-lakinya, menjelaskan itu untuk orang tua mereka. Sebelum sang protagonis bisa pergi, saudaranya menghentikannya. Awalnya, sang protagonis
berpikir saudaranya mencari cara untuk berterima kasih padanya atas uang sebelumnya yang ia berikan. Dengan asumsi itu masalahnya, sang protagonis bersikeras ia tidak butuh terima kasih apapun. Tapi untuk keterkejutannya, saudaranya hanya bertanya apakah ia melupakannya. Uang yang ia berikan dimaksudkan untuk orang tua mereka. Adik laki-laki ingin bagiannya. Sang protagonis hanya bisa menghela napas dan setuju. Hari itu juga, sang protagonis tiba di departemen manajemen awakening. Meskipun ia mengakui bahwa ia awalnya tidak berencana untuk datang, setelah melihat orang tuanya, ia merasa perlu melakukan hal-hal dengan benar. Meskipun ketua tim Guangli telah menyuruhnya untuk memberitahu sebelumnya jika ia ingin datang, sang protagonis berpikir masuk langsung seharusnya baik-baik saja. Meskipun ia memiliki penghalang energi untuk melindunginya, mendaki menara berarti ia membutuhkan peralatan yang lebih kuat. Dengan kata lain, hal terbaik yang harus ia beli adalah perisai. Tapi untuk keterkejutannya, perisai mulai dari 100 juta won. Dengan cepat, ia membuat alasan sambil bertanya-tanya mengapa peralatan tiba-tiba menjadi begitu mahal. Ia juga bertanya-tanya mengapa staf wanita yang melayaninya alih-alih pria seperti sebelumnya. Setelah mencari sebentar, staf wanita itu dengan senang hati menyajikannya dengan opsi yang lebih murah dan lebih cocok. Setelah melengkapinya, sang protagonis kagum, terutama karena itu berpasangan sempurna dengan gadanya. Harga perisai itu adalah 40 juta won. Setelah melakukan pembayaran, sang protagonis bertanya-tanya mengapa berbicara dengan staf wanita terasa lebih sulit daripada menghadapi goblin. Tepat saat sang protagonis memutuskan untuk pergi, seorang pria acak tiba-tiba bertanya sudah berapa lama ia menjadi pemain. Sebelum sang protagonis bisa bicara, pria itu mengambil inisiatif dan memperkenalkan dirinya sebagai Chai Hoseok. Sang protagonis membalas dengan perkenalannya sendiri dan mereka berdua berbagi lantai mana yang telah mereka capai saat ini. Mendengar bahwa sang protagonis baru di lantai 10, Chai Hoseok berseri-seri dengan sukacita, mencatat bahwa ia masih agak pemula. Ia menawarkan untuk berbagi beberapa saran karena ia sudah mencapai lantai 30. Bagaimanapun, pria itu tampak seperti orang yang santai dan memutuskan untuk pergi duluan. Sang protagonis tidak bisa menahan rasa iri pada kepribadiannya yang berani. Berpikir seseorang seperti dia pasti sudah punya pacar. Malam itu, sang protagonis memeriksa jendela statusnya. Ia saat ini berada di level 19, memiliki 2 summon, dan skill tempurnya adalah Shadow Step. Melihat ini, ia merasa baik dan berpikir ia bisa menantang lantai ke-20. Tapi sebelum itu, ia perlu membuat perjanjian dengan John. Saat ia memanggil John, pria itu merasa seolah-olah ia telah mencicipi sesuatu yang pahit saat mencoba menyapa sang protagonis. Pria malang itu pingsan, berpikir sang protagonis pasti menikmati dirinya sendiri terlalu banyak sekarang setelah ia baru saja membeli perisai. Ketika sang protagonis menyebutkan bahwa itu dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri, John mencatat bahwa itu adalah kata-kata yang persis diucapkan oleh mantan summonernya. Bagaimanapun, sang protagonis tertegun ketika John memohon padanya untuk tidak mempertimbangkan untuk menyerbu lebih dulu. Ia membuat sang protagonis berjanji bahwa jika hal terburuk terjadi, ia harus mengorbankan dia dan pria besar itu untuk melarikan diri. Namun, pada saat itu, ia mencium sesuatu yang enak. John kosa merasa bersyukur atas makanan itu dan pada saat yang sama merasa kasihan pada pria besar itu. Meski begitu, ia menikmati pangsit bersama sang protagonis. Saat sedang makan, John tiba-tiba bertanya kepada sang protagonis apakah ia punya dendam dengan seseorang. Melihat tuannya bingung, John menjelaskan bahwa ia bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa tepat di luar pintu. Sang protagonis berkeringat dingin dan pada saat yang sama mendengar seseorang menelepon dari luar. Karena hal ini, ia mengaktifkan pelindung energinya sambil menginstruksikan John untuk bersembunyi dan masuk ke mode stealth. Dalam sekejap, gagang pintu tertembak. Ketika sang protagonis berbalik untuk menghadapi sosok itu, ia tertegun. Penyusup itu ternyata adalah Chai Hoseok dari toko pemain. Ia mencatat betapa sulitnya mengikuti dia. Ketika sang protagonis dengan sopan bersikeras ia menyingkirkan pistol itu, Chai Hoseok menjadi marah, bertanya apakah ia ingin mati dan memberitahu sang protagonis untuk menyerahkan gelannya dan membuka inventarisnya. Sementara itu, sepanjang waktu, sang protagonis hanya bertanya-tanya apa yang dipikirkan si bodoh itu. Ya, karena pria itu hanya selangkah lagi dari mendapatkan pita dekoratif di kepalanya. Si bodoh itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan bahkan berpikir sang protagonis adalah sasaran empuk. Tapi di detik berikutnya, ia menerima hantaman brutal di kepala dari John. Begitu saja, ia jatuh seperti karung sampah. Melihat ini, sang protagonis tertegun sejenak. Segera, ia memuji John karena melakukan pekerjaan yang hebat. Awalnya, ia takut John mungkin benar-benar membunuh si bodoh itu. Untungnya, John berhasil membaca situasi dan hanya membuatnya pingsan saja. Bagaimanapun, sang protagonis berpikir bahwa Chai Hoseok pasti seorang broker barang. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang dalam kejahatan yang merampok pemain karena mereka adalah manusia biasa begitu berada di luar menara. Untungnya, skill memanggilnya bisa bekerja di luar menara. Kalau tidak segalanya mungkin tidak berakhir baik baginya. Sang protagonis menyimpulkan bahwa ia memiliki kemampuan curang sementara John tampaknya berharap untuk memberikan pria itu pita. Jadi, sebelum John melakukan sesuatu yang lain, sang protagonis segera memutuskan untuk memanggil orang-orang yang menangani situasi seperti ini. Di tempat lain, Direktur Park Kyung-so terkejut bahwa sang protagonis mengunjungi toko pemain lagi. Ketua tim Guangli mengonfirmasinya, menambahkan bahwa sang protagonis membeli perisai. Berdasarkan pola pembeliannya, mereka mencurigai. Sang protagonis adalah petarung tipe jarak dekat. Meski begitu, Direktur mencatat bahwa mendapatkan satu set perlengkapan lengkap tidak cukup. Ketua tim Guangli setuju dan sedang dalam proses memberitahu Direktur tentang rencananya untuk mengatur satu set baju zirah untuk sang protagonis ketika teleponnya berdering.
Melihat itu terkait pekerjaan, ia meminta izin untuk menjawab. Namun, detik berikutnya, ia terkejut oleh apa yang ia dengar di sisi lain. Pria itu tidak membuang waktu dan bergegas ke tempat sang protagonis. Berlari menaiki tangga, ia berharap tidak ada yang terjadi pada sang protagonis. Sementara itu, di dalam tempat sang protagonis, Choi Ho-seok akhirnya sadar saat ia akan diseret keluar oleh pria-pria berbaju biru karena pembobolan rumah dan perampokan berat. Sang protagonis terkejut ketika Choi Ho-seok memutarbalikkan narasi. Bersikeras ia tidak bersalah dan bahwa ia yang diculik oleh sang protagonis. Karena hal ini, polisi menyarankan agar sang protagonis mengikuti mereka ke kantor polisi. Pria malang itu sudah membayangkan dirinya dikurung dan menjalani waktu di penjara. Tapi pada saat itu, tim pemimpin Guangli akhirnya masuk. Choi Ho-seok mengungkapkan kelegaan saat melihatnya sementara sang protagonis berpikir ia tamat. Choi Ho-seok sedang dalam proses menjelaskan situasi ketika ia dibungkam oleh tamparan brutal dari ketua tim Guangli yang marah. Tamparan itu menghantam keras, meninggalkannya tertegun dan berdarah. Polisi dan sang protagonis menonton dalam diam saat akses pemain Choi Ho-seok dicabut. Choi Ho-seok bersikeras ada semacam kesalahpahaman. Akhirnya memahami situasinya, Choi Ho-seok mulai memohon, tetapi ketua tim Guangli dengan dingin bertanya apakah pria itu pikir ia bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ternyata ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Masih marah, ketua tim Guangli bersikeras agar ia menyewa pengacara jika ada pengacara di kota yang bahkan setuju untuk mengambil kasusnya. Saat ia dibawa pergi, ketua tim Guangli mengingatkan polisi bahwa bahkan jika ia mencoba melarikan diri dengan memasuki menara, mereka harus menunggu karena ia akan muncul kembali di tempat yang sama yang ia gunakan saat masuk. Beralih ke sang protagonis, ketua tim Guangli bertanya apakah ia baik-baik saja. Sang protagonis sedikit panik setelah melihat ekspresinya. Tapi untuk keterkejutannya, ketua tim Guangli mengungkapkan permintaan maaf dan berjanji ia akan memastikan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dalam pikirannya, ia menyadari ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus membuat sang protagonis bergabung dengan tim elit. Bagaimanapun, hari itu, sang protagonis memasuki lantai ke-19 menara. Misi mereka adalah mengalahkan 30 Goblin Shaman. Biasanya para Shaman bukan ancaman karena mereka tidak bisa menggunakan serangan sihir yang kuat. Mereka mengandalkan kutukan dan beberapa sihir debuff. Namun, sang protagonis tidak perlu khawatir karena pria besar itu sebenarnya bisa menahan kutukan dengan teriakan perangnya. Dengan pria besar itu bertindak sebagai tank dan John Kosinski bergerak dari belakang. John menyarankan mereka menyelesaikan lantai secepat mungkin. Pria itu mengerti karena ia ingat apa yang ia dan John bicarakan. Dengan itu, keduanya menyerbu maju. Sementara itu, sang protagonis sedang dalam proses bergabung dengan mereka ketika sistem menara tiba-tiba memberitahu bahwa lantai telah dibersihkan, meninggalkannya dalam keterkejutan. Ternyata ini adalah rencana John. Rupanya mereka sengaja menyelesaikan lantai dengan cepat untuk mencegah sang protagonis menjadi bersemangat dan bergabung dalam pertarungan. Meski begitu, sang protagonis menyelesaikan lantai tersebut dengan peringkat SOI dan menerima lencana platinum. Keesokan harinya, kita akhirnya mencapai lantai ke-20. Sang protagonis menjelaskan bahwa lantai ke-20 dikenal sebagai pengevaluasi bakat dan sangat sulit. John juga mencatat bahwa itu akan berbahaya karena kali ini mereka melawan seluruh pasukan goblin, artinya prajurit, pembunuh, shaman, dan bahkan hobgoblin. Karena hal ini, ia bersikeras sang protagonis bersantai saja di zona aman sementara ia dan pria besar itu menangani segalanya. Sistem menunjukkan misi mereka adalah membunuh 100 jenis goblin apapun selain membunuh satu hobgoblin dengan batas waktu 10 jam. Sang protagonis memahami niat mereka dan John tersenyum melihat sang protagonis tetap di tempat. Dengan itu, ia memberitahu pria besar itu untuk menarik perhatian musuh. Ia menyerbu maju dan sang protagonis menonton pertempuran berlangsung. Tidak seperti kepercayaan John, sang protagonis tiba-tiba menghilang dari zona aman. Menggunakan Shadow Step, ia mendekati pria besar itu. Menggunakannya sebagai dorongan, sang protagonis memberitahu ia akan berada di garis depan. Sekarang, ini persis yang ditakuti John. Meskipun ia senang melihat keberanian itu tidak berarti menjadi ceroboh. Pembunuh malang itu terkejut melihat perkembangan karakter ini. Sang protagonis menjelaskan bahwa sejak kecil, ia selalu menjadi introvert. Hal-hal menjadi sedikit lebih buruk ketika ia masuk sekolah dasar. Di sekolah menengah, ia benar-benar penyendiri. Ketika ia sampai di sekolah menengah atas, hal-hal membaik sedikit tetapi ia masih menjalani hidupnya seperti orang guangan. Saat itu, ia takut bahkan menghadapi atau mengubah hal-hal sekecil apapun. Betapa ironisnya orang yang sama sekarang melawan monster. Tidak seperti memaksakan diri untuk terlibat dengan orang-orang, semua yang perlu ia lakukan sekarang adalah membunuh monster dan mendapatkan hadiahnya. Sementara itu, John Kosinski yang malang masih terhuyung dari keterkejutan. Ketika pasukan goblin bereaksi dengan mengangkat tombak mereka, sang protagonis merespons dengan menggunakan Shadow Step untuk menghindar dengan mulus. Muncul di belakang pengintai goblin, sang protagonis langsung menghapusnya dengan gadanya. Ia mengulangi proses yang sama membunuh banyak pengintai goblin dalam beberapa detik. John menonton dengan keterkejutan yang menakjubkan. Hanya dalam waktu singkat, sang protagonis telah menguasai Shadow Step ke tingkat yang begitu tinggi. Namun, ia segera memperingatkan sang protagonis tentang serangan yang datang dari belakang. Sang protagonis berhasil memblokir sebagian besar dengan perisainya. Untungnya, ia memiliki pelindung energinya, kalau tidak ia akan terpanggang. Pada saat yang paling buruk, ia memilih momen ini untuk membiarkan sifat pemalunya menguasai dirinya. Sang protagonis kehilangan
kehilangan plot armornya pada saat yang sama saat ia terlihat melarikan diri sambil meminta bantuan John dan pria besar itu. John segera menginstruksikan pria besar itu sambil memberitahu sang protagonis untuk menuju ke arah tebing. Saat berlari, sang protagonis menyadari bahwa ia kehilangan stamina. Tapi di detik berikutnya, ia terkejut karena tebing itu ternyata jalan buntu. Di tengah perenungannya, pria besar itu memasuki tempat kejadian. Pria itu menjulang di atas para goblin menyebabkan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Satu pukulan segera mengirim banyak goblin untuk menemui pencipta mereka. Sementara itu, John Kosinski baru saja selesai berurusan dengan pasukan lainnya. Target berikutnya adalah para syaman. Setelah mengurus semuanya, ia melakukan hitungan kepala dan menyadari mereka telah membunuh total 100 goblin. Artinya sudah waktunya bos terakhir atau lebih tepatnya hobgoblin untuk muncul. Di saat yang sama, sang protagonis mendengar raungan dari kejauhan. Bos terakhir lantai telah muncul. Melihat ini, John segera melompat ke tindakan sambil menginstruksikan pria besar itu tentang apa yang harus dilakukan. Mengikuti perintahnya, pria besar itu menyerbu langsung ke hobgoblin. Awalnya, tampaknya keduanya seimbang. Namun, pria besar itu melihat ini, John Kosinski datang untuk serangan dan mencatat bahwa pria itu melakukan pekerjaan yang baik. Setidaknya keduanya tampaknya bekerja bersama. Mereka selesai membunuh hobgoblin dan begitu saja, sistem muncul memberitahu sang protagonis bahwa ia telah membersihkan lantai ke-20. Levelnya telah meningkat. Ia menerima 2 kg batu mana bersama dengan 5 ramuan penyembuh. Seperti biasa, John mencatat bahwa sang protagonis melakukan pekerjaan yang hebat sementara sang protagonis mencatat dalam hati bahwa summonnya baru saja berurusan dengan bos. Dengan mudah seperti yang diharapkan dari kerja tim yang baik. Tetap saja, ia berterima kasih kepada mereka karena melindunginya. Seperti biasa, sang protagonis membersihkan lantai dengan peringkat SOJ dan menerima lencana platinum. Saat-saat setelah keluar dari menara, sang protagonis melihat dari ponselnya bahwa ia menjadi sensasi internet. Sang protagonis menganggap fokus ini sangat merepotkan. Sementara itu, di Departemen Manajemen Awakening di kantor direktur, manajer Mina melihat berita itu dan bertanya-tanya apakah mereka harus mengendalikan pers. Tapi direktur menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan bahwa melakukan itu hanya akan membuat orang mengonfirmasi bahwa mereka tahu identitas sang protagonis. Jadi sekarang mereka mengalihkan diskusi ke situasi keluarga sang protagonis. Ketua Tin Guangli mengungkapkan bahwa, menurut penyelidikan, ayah sang protagonis, Bong Sukol, saat ini dalam rehabilitasi karena cedera pinggul yang disebabkan oleh kecelakaan di atas es. Adapun sarang ketua tim, ia telah membuat pengaturan untuk mengirimnya ke pusat rehabilitasi terbaik. Orang berikutnya adalah adik laki-laki sang protagonis, Bong Min Hyuk, saat ini mahasiswa baru di universitas. Ia berencana untuk mendaftar di militer, jadi mereka berpikir memberikan beasiswa untuknya akan berhasil. Orang terakhir dalam daftar adalah ibu sang protagonis, Hong Gumja. Ketua tim Guangli menjelaskan ia pekerja keras tetapi baru saja dipecat setelah konflik dengan pelanggan yang kasar. Hanya untuk catatan, ketua tim Guangli menyarankan untuk mendekati ibu sang protagonis terlebih dahulu karena ia percaya ia memiliki lebih banyak suara dalam keluarga daripada suaminya. Dan begitu saja, mereka mengakhiri pertemuan dengan rencana untuk mendukung keluarga sang protagonis. Sementara itu, sang protagonis memberitahu mereka untuk bersembunyi. Ternyata ia memesan banyak makanan untuk dibawa pulang dan ia tidak ingin menakuti pengantar makanan. Tetap saja, ia mencatat bahwa orang-orang itu pelit. Setelah memesan begitu banyak, ia hanya mendapatkan pangsit gratis. Belum lagi tidak ada satupun kupon. Namun, bukan seperti orang seperti dia bisa memanfaatkannya. Bagaimanapun, sang protagonis memberikan lampu hijau bagi mereka untuk keluar. Sang protagonis menonton saat pria besar itu bahkan memakan mangkuknya yang membuat John dengan marah menyebutnya idiot. Mengabaikan mereka, sang protagonis membuka inventaris. Karena ia membersihkan 5 tahap sebelumnya dengan SOJ dan menerima 5 lencana platinum, ia sekarang dapat membuka kunci keuntungan. Berbicara tentang itu, sang protagonis menerima kotak acak sebagai keuntungan. Sistem menunjukkan deskripsi kotak acak dan jujur saja, itu cukup panjang. Bahkan sang protagonis setuju dan bertanya-tanya apakah ia bisa membaca cepat seluruh isinya. Tenang sekarang, sang protagonis mulai menjelaskan. Pertama, kotak acak dapat menghasilkan 3 item secara acak dan muncul secara acak. Adapun item, ia bisa mendapatkan hal-hal seperti batu mana, peralatan, dan skill. Selain itu, ia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan khusus misalnya, tiket lompat yang memungkinkannya melewati lantai. Ia akan mendapatkan pengalaman tetapi tidak ada hadiah yang sejujurnya tidak berguna. Selanjutnya, ia bisa memenangkan tiket untuk mencoba lantai menara lain di negara yang berbeda. Namun, yang paling penting adalah tiket panggilan konfirmasi kelas. Tiket tersebut pada dasarnya memungkinkan ia untuk memanggil summon legendaris atau super langka yang dijamin dan ia sudah membayangkan mempercepat seluruh lantai jika itu terjadi. Karena kotak acak menyediakan 3 tarikan, artinya ada peluang, meskipun tipis, untuk mendapatkan tiket panggilan konfirmasi kelas. Dengan pemikiran ini, sang protagonis mengambil hadiah pertama dari kotak acak. Sayangnya baginya, ia menerima 10 kg batu mana. Merasa sedikit sedih, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih bisa menjual batu mana untuk mendapatkan uang. Mencoba membuka kotak acak untuk kedua kalinya, sang protagonis menerima skill yang disebut Staff Guntur Primordial. Sang protagonis memutuskan untuk memeriksa detail skill nanti. Membuka kotak acak untuk terakhir kalinya, sang protagonis menerima rune yang diidentifikasi sistem sebagai rune peningkatan kelas summon. Ini menyebabkan sang
Protagonis berpikir ia baru saja mendapatkan jackpot karena ya, rune memungkinkan summon untuk meningkat kelasnya. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah kepada siapa memberikannya. Beralih ke summonnya, sang protagonis melihat mereka bertarung memperebutkan makanan seperti biasa. Bagaimanapun, sang protagonis berpikir yang terbaik adalah menyerahkannya kepada John mengingat ia sudah memiliki pria besar yang cukup untuk daya tembak saat ini. Selain itu, sistem mengingatkan sang protagonis bahwa meningkatkan kelas summon tergantung pada potensi summon dan summon tidak dapat dipanggil sampai peningkatan selesai. Dengan mengatakan itu, sang protagonis memutuskan sudah waktunya untuk memeriksa skill yang ia peroleh. Skill, Staf Guntur Primordial, menanamkan senjata tumpul dengan kekuatan petir. Ini terdiri dari 3 bentuk dan merupakan skill tipe pertumbuhan. Sang protagonis tampak terkesan terutama karena ia mencari skill dan baru saja mendapatkannya. Di saat yang sama, pengetahuan dan wawasan tentang cara menggunakan skill mulai mengalir ke otaknya. Hasilnya, sang protagonis segera mencobanya tetapi tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan, skill hanya bekerja di dalam menara. Jika mungkin di luar, dunia akan kacau. Melanjutkan, John memperhatikan sang protagonis mengayunkan dadanya dan bertanya tentang hal itu, di mana sang protagonis mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima skill sebagai keuntungan. Ia mengonfirmasi pemikiran John, menambahkan bahwa itu adalah skill serangan dan bahkan tipe pertumbuhan. John ngeri dan tanpa sengaja menjatuhkan mangkuknya. Pria besar itu segera mengambil mangkuknya dan menelan seluruh mangkuk makanan. Akibatnya, keduanya mulai bertarung, meninggalkan sang protagonis tidak punya pilihan selain membatalkan pemanggilan mereka. Keesokan harinya, sang protagonis duduk di kamarnya merenung. Dalam pikirannya, ia tahu mengapa John cemas. Karena sang protagonis adalah summoner, kekuatan tempurnya sebagian besar berasal dari summonnya. Dengan kata lain, ia tidak perlu meninggalkan zona aman atau bahkan bergabung dalam pertarungan, terutama ketika ia bisa memanggil mereka di luar menara. Sang protagonis ingat diskusi sebelumnya tentang summoner terakhir sebelum dia. Sang protagonis mencatat bahwa pria itu jauh lebih kuat darinya. Namun ia mati dan dunianya hancur. Jadi John Cossack secara alami cemas tentang ia bergabung dalam pertarungan adalah normal. Namun, sang protagonis tidak ingin melewatkan kesempatan ini, terutama sekarang setelah ia mempelajari skill yang kuat. Memanggil pria besar itu dan John, sang protagonis berpikir tentang kepatuhan mutlak, berharap ini akan bisa meyakinkan mereka. Namun, tampaknya John belum menghilangkan kekhawatirannya dari hari sebelumnya. Sang protagonis bisa dengan jelas melihat itu masih tentang skill serangan yang ia terima. Tetap saja, John bersikeras segalanya akan berbeda di lantai ke-21 karena sekarang mereka akan menghadapi Orc. Sang protagonis bingung ketika John mengatakan ia menawarkan permintaan maaf sebelumnya. Saat protagonis kita bertanya apakah dia berencana membunuh seseorang, mata John Cossack berkilat merah saat dia menolak gagasan itu. Sebaliknya, dia mengaktifkan prinsip ketiga dari pemanggilan. Untuk mengingatkan kita, dia mencatat bahwa prinsip itu utamanya untuk melindungi sang pemanggil. Sesaat kemudian, pria besar itu mencengkeram dan menahan protagonis kita. Melihat itu, John dengan gemas memukul kepala si pria besar, bertanya apakah dia sudah lupa bahwa rencananya adalah menahannya di dalam menara, bukan di luar. Setelah seloroh itu, John menjelaskan dengan penuh penyesalan bahwa mereka berdua hanya ingin menjaganya tetap aman. Jadi, rencananya adalah agar dia membersihkan lantai sementara si pria besar mengawasinya. John berdiri terpaku, melihat protagonis kita memohon layaknya anak kecil agar orang tuanya mengizinkannya keluar. Dengan putus asa meyakinkan mereka bahwa dia akan berhati-hati. Protagonis kita bahkan bersumpah tidak akan menyerbu seperti sebelumnya dan memohon untuk satu kali serangan saja. John merasa khawatir sekaligus enggan untuk setuju. Setelah terus didesak, dia akhirnya setuju. Seraya menegaskan bahwa keselamatan protagonis kita adalah prioritas utama dan dia akan turun tangan sebelum situasinya menjadi berbahaya. Adegan berikutnya membawa kita ke dalam menara. Sembari meninggalkan zona aman, John Cossack menjelaskan bahwa Orc tidak seperti Goblin, itu kuat tapi bodoh. Dengan bercanda, dia menambahkan mungkin mereka bahkan lebih cerdas daripada si pria besar. Protagonis kita, yang sudah mengenakan perlengkapan lengkap, mencatat bahwa dia akan berlatih tongkat petir primordial sebanyak 10 kali. John setuju, seraya menimpali bahwa dia bahkan bisa melakukan 100 kali. Ya, karena mereka punya si pria besar, yang menjadi samsat latihan yang sempurna. Mendengar kedua pria itu bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja dan dia harus memberikan segalanya, protagonis kita sudah muak dan mengancam akan menyerbu duluan, yang membuat John berdalih bahwa dia hanya bercanda. Tetap saja, protagonis kita mencatat bahwa penggunaannya ada di kepalanya dan dia butuh Orc untuk mengujinya. Kasihan, John hanya bisa setuju pada titik ini. Bagaimanapun, sistem menara menugaskan mereka untuk mengalahkan 30 Orc hutan dalam waktu 3 jam. Melihat ini, baik John maupun si pria besar maju menyerbu. Si pria besar melompat ke depan dan dengan mudah melumpuhkan seekor Orc dengan satu pukulan. Sementara itu, John menebas mereka seperti memotong mentega. Protagonis kita menyadari bahwa mereka berniat untuk segera mengakhiri dan membersihkan lantai ini. Jika ini terjadi, dia tidak akan punya kesempatan untuk melakukan satu serangan pun. Melihat seekor Orc tiba-tiba muncul di belakang John, protagonis kita tersenyum, berpikir bahwa John sengaja menyisakan satu itu untuknya. Dengan pikiran tersebut, protagonis kita meluncurkan dirinya ke depan. Pada saat yang sama, John menghilang, meyakinkan protagonis kita bahwa dia akan melindunginya dari belakang. Protagonis kita menghindari serangan pertama Orc itu. Berikutnya, dia melompat ke udara, memutuskan untuk menggunakan jurus bentuk pertama, yaitu serangan vertikal sederhana. Dengan itu, petir menyatu ke dalam Gada dan begitu saja, protagonis kita mengayunkan Gada dengan seluruh kekuatannya menggunakan bentuk pertama, petir pengejar jiwa. Merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, protagonis kita tahu bahwa serangan itu tidak lemah. Setelah dengan mudah mengalahkan seekor Orc, protagonis
protagonis kita langsung merasa bersemangat. Akibatnya, dia menyerbu orc lainnya, tetapi di saat itu, si pria besar justru membunuh orc tersebut. Sekarang, baik dia maupun John menatap protagonis kita. Terlepas dari itu, protagonis kita menyelesaikan lantai ke-21 dan menerima hadiahnya yang biasa. Mengikuti taktik yang sama, protagonis kita naik ke lantai-lantai atas. Pada dasarnya, dia hanya bisa membunuh satu orc di setiap lantai sambil menerima hadiah yang sama dari sistem. Akhirnya tibalah hari untuk memanjat ke lantai ke-25. Meskipun segalanya berjalan lancar, protagonis kita tidak suka dengan gagasan hanya bisa membunuh satu monster di setiap lantai. Namun, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah membangun kepercayaan untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia teringat pada rune peningkatan peringkat. Setelah memanggil John, protagonis kita menyerahkan rune itu padanya. Awalnya, John tampak bingung, tetapi setelah diperiksa dengan saksama, dia terperangah tidak percaya. Masih dalam ketidakpercayaan, dia bertanya apakah protagonis kita yakin memberikan rune peningkatan peringkat kepadanya. Akibatnya, pria itu diliputi haru karena protagonis kita mau memberikan sesuatu yang begitu berharga. Ketika protagonis kita dengan santai bertanya apakah dia akan memulai peningkatan sekarang, John menjawab bahwa dia bisa, tetapi akan berbahaya jika dilakukan terburu-buru. Untuk saat ini, dia bertanya apakah dia boleh menonton TV. Sembari membicarakan kabel dan menelusuri saluran, protagonis kita tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. John, yang bingung, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sebagai tanggapan, protagonis kita menyuruhnya untuk pindah ke saluran sebelumnya. Ternyata itu adalah saluran berita dan siaran tersebut menunjukkan ibunya. Protagonis kita tidak mengerti mengapa ibunya ada di berita. Sebelum kita lanjut, kita beralih ke saat-saat sebelum semuanya terjadi. Rupanya, ibu protagonis kita tampak melakukan protes tunggal terhadap pemutusan kontraknya yang tidak adil. Di dalam hatinya, dia mengungkapkan rasa frustrasinya. Dia telah melakukan tugasnya dengan memasang penjernih air untuk pelanggan. Tidak masuk akal baginya untuk juga harus memilah sampah daur ulang pelanggan tersebut. Yang lebih menjengkelkan adalah kenyataan bahwa perusahaan meminta maaf kepada pelanggan yang menyebalkan itu dan memecatnya padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia sudah bisa membayangkan para eksekutif menertawakan usahanya yang sia-sia di belakang punggungnya. Tetap saja, jika ada bajingan yang berani melakukan itu di depan wajahnya, dia bersumpah akan menghantamkan tanda protesnya ke wajah mereka. Di tengah protesnya, dia didatangi oleh seseorang. Pria tua berkacamata itu dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dari firma hukum Park and Kim dan menghargai kerja kerasnya. Wajah ibu protagonis kita menunjukkan berbagai ekspresi. Pertama skeptis, lalu tiba-tiba sadar sebelum menjadi marah karena perusahaan berani menuntutnya. Namun, pengacara itu bersikeras agar dia tenang, seraya mencatat adanya kesalahpahaman. Sebenarnya, pria itu datang agar dia bisa menuntut mantan perusahaannya. Ternyata firma hukum mereka adalah yang terbaik di Korea dan mereka sangat tertarik dengan kasusnya. Mereka bahkan menawarkan untuk melakukannya secara gratis. Namun, ibu protagonis kita tidak berbagi antusiasme sang pengacara, jadi dia mencoba menjelaskan bagaimana dia menemukan kasusnya. Bersikeras bahwa dia bukan penipu. Ibu protagonis kita berpikir dalam hati bahwa meskipun tampak mencurigakan, saat ini dia sudah sampai sejauh ini, yang berarti ini adalah situasi hidup atau mati. Dengan itu, pengacara itu tersenyum setelah ibu protagonis kita menerima tawaran mereka. Menjentikan jarinya, pengacara itu bersikeras agar mereka mulai bekerja. Begitu saja, para reporter tiba-tiba muncul entah dari mana seolah-olah mereka telah menunggu sepanjang waktu. Melihat kebingungannya, pengacara itu menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan apapun dan tidak menahan apapun tentang apa yang telah dilakukan perusahaan terhadapnya. Dan begitulah ibu protagonis kita berakhir di siaran berita. Sementara itu, kembali ke masa kini, protagonis kita tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun, pada saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana ibunya bisa mendapatkan pengacara, apalagi pengacara dari Park and Kim. Melihat ini, John bertanya apakah protagonis kita ingin dia mengunjungi mantan perusahaan ibunya. Protagonis kita sempat terpaku karena John berhasil memahami seluruh situasinya. Namun, dia menolak dengan mencatat bahwa ibunya sudah mendapatkan pengacara yang layak. Meskipun dia tidak punya cukup uang, dia tahu dia harus mendukung ibunya entah bagaimana caranya. Namun, ponselnya yang berdering menginterupsi pikirannya. Orang yang menelepon adalah ayahnya. Menjawab telepon, ayah protagonis kita bertanya apakah putranya sudah melihat berita. Saat dia mengiyakan, ayah protagonis kita mengungkapkan bahwa pengacara itu sebenarnya menangani kasus tersebut secara gratis. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Protagonis kita tidak paham. Jadi dia menjelaskan bahwa Departemen Ortopedi mendaftarkannya ke program rehabilitasi. Yang lebih mengejutkan, pembayarannya telah ditanggung. Protagonis kita mulai menyatukan kepingan-kepingan itu. Baik rumah sakit maupun firma hukum adalah bagian dari konglomerat besar, jadi protagonis kita bertanya-tanya tentang keberuntungan yang aneh. Sekarang dia memutuskan untuk menelepon adik laki-lakinya, berharap bajingan kecil itu akan seberuntung orang tua mereka. Adik laki-laki protagonis kita menjawab telepon saat sedang mengisi beberapa dokumen. Adiknya menjelaskan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi dengan orang tua mereka. Selain itu, dia memberitahu protagonis kita bahwa dia sekarang punya cukup uang untuk membeli laptop dan membayar uang kuliah karena, ya, dia juga beruntung dan menerima beasiswa setelah melamar kali ini. Protagonis kita mendengarkan saat adiknya menyebutkan bahwa beasiswa yang dia terima adalah yang diberikan oleh Departemen Manajemen Awakening. Mendengar ini, protagonis kita bersikeras agar dia belajar dengan giat dan menghindari minum-minum. Setelah menyatukan segalanya, protagonis kita menyimpulkan ini adalah ulah Departemen Manajemen Awakening. Kemudian di hari yang sama, protagonis kita menelepon ketua tim Guangli dan meminta tempat untuk bertemu secara pribadi. Jadi,
terjadi, adegan berikutnya membawa kita ke restoran yang tenang. Protagonis kita langsung ke poinnya, bertanya mengapa ketua tim Guangli membantu keluarganya. Pria itu menjelaskan, itu benar-benar perlu. Protagonis kita mencatat dalam hati bahwa pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Ketua tim Guangli memberitahu protagonis kita bahwa dia harus melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran yang akan menghambatnya dari memanjat menara. Ketika protagonis kita menunjukkan bahwa dia melakukannya tanpa sepengetahuannya dan bahwa dia bahkan bukan bagian dari tim elit, pria itu menunjukkan senyum tipis. Protagonis kita terkejut saat dia menggebrak meja. Sebenarnya, dia mempersembahkan kontrak kelompok ultra elit. Dengan seringai lebar, ketua tim Guangli bersikeras agar mereka menandatanganinya sekarang untuk membuat segalanya menjadi resmi. Protagonis kita terkejut, mungkin bertanya-tanya bagaimana segalanya tiba-tiba berubah.